kriteria diagnosis yang sangat panjang kan. Yang paling utama di sini adalah PPDGJ 3 dan DSM-5 untuk menentukan jawaban soal PPD psikiatri itu mereka saling melengkapi gitu. Jadi yang soal ini tidak ada harus pakai PPDGJ 3, yang soal ini tidak harus pakai DSM-5, tapi semuanya saling melengkapi. Yang pertama itu. Yang kedua, tips untuk menjawab soal psikiatri itu biasanya jarang sekali ditanyakan terapi, karena terapi wewenang sebagai dokter umum hanyalah SSRI atau serotonin selective reuptake inhibitor. Dan biasanya pada gejala depresi. Selain pengobatan itu sangat untuk pengobatan sangat jarang ditanya sebenarnya, tapi beberapa kali ada untuk yang sudah pasti, misalkan seperti depresi, OCD gitu. Yang kedua, ingat durasi, karena soal psikiatri itu erat hubungannya dengan durasi. Durasi kapan dia disebut depresi, kapan dia disebut sebagai manik, kapan dia disebut sebagai skizofren, kapan dia disebut sebagai skizofren-like atau psikosis saja. Nah, itu durasinya itu sangat penting untuk di-highlight di situ saat kita belajar. Yang ketiga, karena dasar diagnosis dari PPDGJ 3 itu sangat, dan DSM-5 itu sangat kompleks ya, sangat ribet poin-poinnya. Sebenarnya tidak perlu mengingat semuanya, hanya mengingat poin-poinnya saja. Hanya mengingat poin-poinnya saja tanpa harus mengingat semua diagnosis. Contoh, diagnosis depresi itu kan ada kriteria mayor, kriteria minor. Kriteria mayornya minimal, ada yang minimal 2, ada yang minimal 3, ada yang minornya ada yang minimal 4, ada yang minimal 3. Nah itu sebenarnya kalau di soal itu dia kalau depresi ya pasti soal itu mengarah ke depresi. Berapapun yang harus diingat adalah gejala mayornya saja, itu untuk contoh untuk depresi gitu. Untuk contoh soal-soal yang lainnya pun sama sih sebenarnya. Itu. Sampai situ yuk kita bahas satu-satu ya. Nomor 1, perempuan 25 tahun sering bergemetar, keringat dingin, dan pusing. Oke, diagnosis pasien dulu ya, seperti biasa. Gangguan cemas menyeluruh, gangguan obsesif kompulsif, gangguan panik, skizofrenia paranoid, gangguan depresif. Oke, dari sini kita harusnya sudah mempunyai gambaran ya. Kalau misalnya gangguan paniknya itu hebat, tanpa disertai impuls yang jelas. Obsesif kompulsif itu nanti ada pengulangan tindakan. Skizofrenia paranoid ada waham, halusinasi gitu kan. Gangguan depresif itu ada gejala mayor dari depresif ya. Gangguan cemas menyeluruh tersebut ada gangguan kecemasan terhadap satu hal yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini sering bergemetar, keringat dingin, pusing, tidak tahu penyebabnya. Oke. Ini adalah gejala-gejala otonom dari gangguan cemas. Keluhan dirasakan apabila suaminya tidak menjawab telepon. Nah, ini keluhan dirasakan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini kan stresornya sebenarnya atau pencetusnya gitu. Jadi di sini kan tidak ada dikatakan durasi, tidak ada dikatakan gejala-gejala yang lainnya ya. Sehingga kalau misalkan di sini ini adalah gangguan obsesif kompulsif bukan, gangguan panik bukan, karena gangguan panik itu adalah di soalnya itu serangan paniknya itu hebat sekali, kemudian tidak beralasan, kemudian tidak ada stimulus yang jelas juga, kemudian skizofrenia paranoid bisa dihilangkan juga, kemudian gangguan depresif juga tidak ada karena tidak ada. Jadi tidak ada kriteria depresif yang minor. Jadi dari sini kita bisa tahu jawabannya adalah gangguan cemas menyeluruh ya. Gangguan ansietas menyeluruh, ini ansietas kronis berlebihan, sulit menetap. Gejalanya somatik dan psikis. Somatiknya itu rata-rata ada gejala-gejala kecemasan disertai gejala-gejala otonom, entah itu berkeringat, entah itu miksi terus-menerus atau kencing terus-menerus gitu. Nah, kalau di sini kan seperti yang saya bilang, kriteria PPDGJ kan sangat banyak sekali. Nah, biasanya yang ditanyakan itu yang di soal itu biasanya untuk psikiatri itu sudah jelas ini mengarah kemana, tanpa kita harus hafal semua kriteria PPDGJ. Hanya di sini ketelitian kita yang
harapkan gitu. Nah, ini untuk pengobatan dari cemas adalah obat-obat anti ansietas seperti yang paling sering digunakan adalah alprazolam 0,25 sampai 4 mg saat serangan maupun saat tidur kalau misalkan dia tidak bisa tidur. Nah, untuk berapa kalinya bisa sampai 2 kali sehari, atau kalau misalkan dia tidak bisa tidur bisa di malam hari saja. Kalau misalkan dia bisa mengatasinya. Untuk penataran psikiatrinya pasti rata-rata kalau ada gangguan pikiran yang prinsipnya ada gangguan pikiran yang terutama dari dalam diri dia sendiri, contoh seperti depresi, seperti PTSD gitu kan. Terapi psikiatrinya adalah pasti CBT atau terapi cognitive behavior, terapi perilaku kognitif gitu kan. Nah, di sini kenapa tadi bukan episode gejala depresif, karena tidak ada gejala anhedonia, anenergi dan keinginan untuk bunuh diri. Maaf, ini terulang ya. Yang gejalanya lebih dari 2 minggu mengikuti prosedur depresi tadi. Nah, cukup seperti ini kalian sudah bisa mengeksklud untuk diagnosis yang lainnya gitu. Gangguan ansietas fobik itu harus ada objeknya, objek yang jelas, entah itu fobia sosial, entah itu fobia terhadap binatang, entah itu fobia terhadap dokter pun bisa, terhadap pengobatan bisa, yang penting ada objeknya. Gangguan panik itu bila gangguan ansietas fobik itu disingkirkan, jadi tidak ada pencetus atau stimulus yang jelas, tetapi tiba-tiba aja dia panik gitu, tiba-tiba panik karena ini, tiba-tiba panik karena itu, tapi tidak ada pengulangan atau tidak ada stimulus yang jelas gitu. Obsesif kompulsif dia pasti ada pikirannya dia sadari sendiri bahwa itu mengganggu hidupnya. Nah, perilaku yang berulang-ulang biasanya itu cleaning, checking, repeating, arranging, dan gejala hampir ada setiap hari minimal 2 minggu dan dia sadari gitu. Cleaning itu seperti dia harus bersih-bersih terus. Checking itu dia harus mengecek apakah pintu sudah terkunci, bisa sampai 5-10 kali. Repeating itu adalah mengulang-ulang. Arranging itu adalah dia menyusun sesuatu terus-menerus gitu tanpa dia sadari, dia tanpa dia yang sebenarnya dia sadari gitu ya. Kemudian yang nomor 2, seorang anak 7 tahun. Oke. Nah, di sini kita agak lama ya bahasnya, jadi agak fokus sedikit karena ini sekalian semuanya akan terbahas di sini. Seorang anak usia 7 tahun. Oke, dia anak ya. Kalau anak-anak pasti kita pikirkannya dulu adalah gangguan perkembangan pervasif. Gangguan perkembangan pervasif sama retardasi mental ya. Karena gangguan perkembangan pervasif nanti akan dibagi lagi. Itu seorang anak berusia 7 tahun datang dengan keluhan tidak bisa masuk SD karena IQ-nya 45. Oke, karena di sini ada tanda-tanda ke IQ, berarti soal ini langsung ke arah mental retardasi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak ini juga adanya diagnosis ke gangguan perkembangan pervasif gitu. Gangguan perkembangan pervasif itu apa? Gangguan perkembangan pervasif itu sekelompok gangguan perkembangan yang dialami oleh anak, baik itu komunikasi sosial maupun komunikasi sosial maupun interaksi dengan orang lain ya. Berulang kali tes namun gagal, anak sudah dapat berjalan, mewarnai namun sulit untuk berkomunikasi. Hanya berkomunikasi saja dengan IQ 45. Berarti ini adalah diagnosisnya ke arah gangguan retardasi mental karena IQ-nya di sini dia meng-highlight IQ-nya 45 gitu. Dimana kalau retardasi mental kita berikan dia ringan, sedang, berat, dan sangat berat gitu. Sangat berat di bawah 20, berat 20 sampai 35, tambah 15. Kemudian sedang tambah 15 lagi, berarti 35 sampai 50, berarti sini IQ 5. Kemudian dari sedang ke ringan tambah 20, jadi 20 tambah 15 tambah 15 tambah 20 ya. Jadi ini adalah moderate mental retardation. Nah, di sini ya, moderate mental retardation
fungsi intelektual rata-rata di bawah 70, kekurangan gangguan dalam perilaku adaptif minimal 2 awalnya sebelum usia 18 tahun atau pada anak-anak. Nah, di sini saya tadi bilang sangat berat tambah 15 tambah 20 ya. Oke. Nah, kemudian apa yang saya katakan tadi yang ini pervasive developmental disorder, harusnya ini ya, bedakan dengan autistic spectrum disorder. Ini bukan PDD saja, ini pervasive developmental disorder non other specified ya, PDD NOS di sini. Nah, untuk lebih jelasnya begini, jadi yang tadi mental retardation sudah jelas, untuk di soal tuh akan di highlight IQ-nya. Tapi kalau misalkan pervasive developmental disorder akan di highlight itu masa perkembangannya. Jadi ada 3 hal di sini yang perlu di highlight di sini adalah ini sosial, komunikasi, sama kebiasaan di sini. Bahwa saya bahas satu-satu di sini bahwa pervasive developmental disorder ini dibagi menjadi 5. Autism atau autistic disorder, Asperger syndrome, pervasive developmental disorder non otherwise specified yang tadi PDD NOS, Rett syndrome, childhood disintegrative disorder. Kemudian dari kelima ini yang termasuk autistic spectrum disorder adalah autistic disorder, Asperger syndrome, dan pervasive developmental disorder. Karena autistik itu intinya adalah dia mempunyai dunia sendiri, jadi sosialnya atau sosial berkomunikasinya itu kurang sebenarnya gitu. Nah, perbedaannya dari kelima autistic spectrum disorder itu autistic disorder, Asperger syndrome, pervasive developmental disorder, high functional autistic. Apa itu? Berarti kan kita pegang tiga kategori, sosial, behavior, and communication language, gitu kan? Nah, di sini kalau misalkan dia autism, dia memenuhi semuanya. Di anamnesis dia akan bilang dia tidak bisa bermain dengan teman sebayanya, dia tidak berkomunikasi. Kemudian dia hanya bisa melakukan gerak itu saja. Kalau dia bermain satu permainan, dia akan melakukan itu saja. Kalau dia hanya bisa makan sendiri, dia akan makan sendiri. Itu saja yang kebiasaan yang akan dia bisa gitu. Sedangkan kalau kegiatan yang lain dia tidak bisa melakukan. Nah, kemudian Asperger, beda dengan Asperger syndrome apa? Asperger syndrome adalah komunikasinya yang normal, tetapi interaksinya yang tidak ada. Maka ini disebut dengan autistic spectrum disorder karena interaksinya hampir tidak ada. Gitu. Kecuali yang PDD NOS bisa interaksi bisa bagus, tapi rata-rata dia interaksi tidak ada. Dari ketiga ini, 3 diagnosis, jika hanya ditemukan salah satu, kita diagnosisnya PDD NOS yang ini, pervasive developmental disorder not otherwise specified. Kalau misalkan hampir ketemu semua, tetapi komunikasinya masih baik, masih bisa berbicara baik, masih bisa berbahasa yang baik, diagnosisnya adalah Asperger syndrome. Kalau misalkan ketiganya tidak bisa, autism. Nah, tapi ada juga yang autism yang dia sosialnya dia emang buruk, tetapi tidak seburuk yang seharusnya. Komunikasi buruk, tapi tidak seburuk yang seharusnya. Mendingan lah istilahnya. Misalkan dia bersosial, tapi hanya mau bersosial sama si X, atau dia berkomunikasi, tapi hanya bisa berkomunikasi kalau misalkan dia sedang istirahat, misalkan setelah dia bermain sendiri, misalkan, begitu. Itu disebut dengan high functional autism di sini. Gitu. Kemudian apa bedanya dengan yang tadi Rett syndrome dengan childhood disintegrative disorder? Nah, ini bedanya. Misalkan Rett syndrome dan childhood disintegrative disorder ini perkembangannya normal. Perkembangannya normal sampai usia 2-3 tahun, perkembangannya normal. Seperti anak-anak biasa, komunikasi tidak
terganggu, sosial tidak terganggu, bahasa tidak terganggu, kemudian untuk melakukan sesuatu dia tidak terganggu. Tetapi Rett syndrome ini dua-duanya sama-sama ada penurunan fungsi nantinya. Tiba-tiba dia tidak bisa bersosial, tidak bisa berkomunikasi. Yang membedakan adalah Rett syndrome, dia ada gejala seperti tik. Nih, dia ada gejala seperti tik, dia mengulang-ulang. Cuci tangan berulang, bergerakan berulang, dan ini rata-rata pergerakan terhadap ekstremitas atas, entah dia goyang-goyang tangan berulang gitu. Sedangkan kalau misalkan childhood disintegrative disorder, dia tidak ada gerakan yang berulang-ulang. Tuh. Ya. Oke, nanti kalau misalkan tidak kurang jelas, nanti kita ulangi di akhir ya. Nomor 3. Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan silakan chat saja seperti biasa. Chat aja, nanti di akhir kita baca ya. Wanita dibawa suaminya berobat karena sering diam. Oke, terapi pilihan utama clobazam, carbamazepin, asam lavrot, risperidon, sertralin. Tidak mengurus diri, ingin bunuh diri. Sebelumnya pasien baru melahirkan, berpikir tidak dapat mengurus bayi, hipotimia, ingin bunuh diri, tapi halusinasi tidak ada. Oke, berarti tidak ada gejala psikotik. Tapi di sini adalah kata kuncinya adalah melahirkan, berarti postpartum ya. Postpartum. Berarti kalau gangguan kejiwaan postpartum ada baby blues, postpartum depresi postpartum dengan gejala psikotik. Oke. Gejala psikotika tidak ada, berarti antara baby blues sama dengan depresi postpartum. Di sini tidak ada durasi, sayangnya tidak ada durasi, tetapi saya kira ini sampai keinginan bunuh diri ada depresi. Berarti kalau untuk depresi pasti obatnya yang kita bisa resepkan adalah SSRI. SSRI itu kata kuncinya biasanya itu adalah sertralin atau dia ini fluvoxamine, fluoxetine gitu ya. Nah, postpartum blues, postpartum depresi dengan gejala psikotik, postpartum atau postpartum psikosis gitu. Kalau misalkan kurang dari 2 minggu dan ini hanya menangis saja, biasanya kembali normal setelah 2 minggu tanpa ada penanganan khusus. Ini namanya postpartum blues. Tadi di soal berarti kurang lengkap untuk durasinya, karena harus ada durasinya ya. Dan biasanya ini tidak sampai kondisi yang depresi sampai ingin bunuh diri atau depresi berat gitu ya. Postpartum depresi ini lebih dari 2 minggu biasanya. Tata laksananya psikoterapi CBT karena dia berasal dari dalam pikiran dia sendiri. Kemudian ada antidepresan. Postpartum psikosis dengan gejala psikotik ya. Entah itu halusinasi, entah itu delusi, entah itu paranoid ya. Paham gitu ya. Tata laksananya sama ini Pak. Pada ibu menyusui sertralin yang sering di ini sertralin ya, sisanya jarang sih. Fluoxetine juga. Oke, perhatikan durasi fluoxetine dan di sini obat-obat antidepresan yang perlu kalian tahu itu kadang sering ada keluar bahwa pasien depresi dengan riwayat serangan jantung, dengan riwayat gagal jantung, misalkan serangan jantung atau aritmia cordis misalkan. Nah, di sini obatannya bahwa yang paling sering di-highlight itu adalah sertralin. Sertralin itu efeknya bagus ya. Dia mempunyai efek antikoagulan untuk PJK, sehingga pada pasien-pasien PJK SSRI yang jadi pilihan pada seperti itu sertralin karena sertralin sih betul. Karena dia memiliki efek antikoagulan, sedangkan fluoxetine dan citalopram itu jarang sekali di-highlight di soal. Tapi patut kalian ingat-ingat juga. Tapi kalau jawaban utama adalah biasanya sertralin. Kemudian jika ada gejala gagal jantung, riwayat hipotensi, takikardia, aritmia, gitu kan, jangan milih antidepresan trisiklik, gitu kan. Antidepresan trisiklik itu amitriptilin, gitu ya, seperti yang gitu. Oke, yuk lanjut nomor 4.
Laki-laki dengan keluhan cemas sejak 1 bulan yang lalu mengeluhkan bila berhubungan dapat menegang tapi tidak dapat bertahan lama. Pasien merasa malu dengan istrinya. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah A. Ejakulasi dini, B. Gangguan orgasme C. Gangguan perilaku seksual, D. Ejakulasi telat, E. Bestialisme. Kalau misalkan dapat seperti ini, jawabannya enak sih sebenarnya. Jawabannya sangat enak karena di sini tidak ada bilang gangguan orgasme, tidak ada bilang gangguan perilaku seksual, ejakulasi telat juga tidak ada, bestialisme juga tidak ada. Pasti jawabannya adalah ejakulasi dini. Nah, tapi di sini soal ini perlu dilengkapi lagi bahwa tidak dapat menegangi karena apa? Karena orgasme terlalu cepat atau kehilangan tonus sehingga dia tidak dapat mempertahankan ereksi, gitu ya. Jadi ini jawabannya ejakulasi dini, bahwa disfungsi seksual di sini dibagi menjadi 7. Ejakulasi dini, vaginismus non-organik, dispareunia non-organik. Vaginismus ini tidak dapat penetrasi, dispareunia ini nyeri saat penetrasi, kurang atau hilangnya nafsu seksual, penolakan dan kurangnya kenikmatan seksual, kegagalan respon genital, dan disfungsi orgasme tadi. Nah, bedanya apa? Kurang atau hilangnya nafsu seksual itu intinya adalah bangkitan arousal dan kenikmatan itu masih ada, gitu. Tapi nafsu awalnya itu kurang ada, nafsu awal seksual itu kurang ada, tapi harus dibangkitkan. Entah itu bosan, entah itu dia sedang ada depresi, entah itu dia gangguan kecemasan, gitu kan, penolakan atau kurangnya kenikmatan seksual, misalkan biasanya di soal itu adalah adanya depresi karena tidak bisa menikmati seksual. Kalau soal dua pilihan ini harusnya jelas sih, dan jarang sih ditanyakan. Kegagalan respon genital itu biasanya pada pria untuk mempertahankan ereksinya. Jadi ada disfungsi ereksi. Jadi harusnya jawab yang soal yang tadi itu, kalau misalkan ada gangguan disfungsi, jawaban disfungsi ereksi atau kegagalan respon genital, jawabannya itu. Tapi harusnya sih dilengkapi lagi nanti ya. Misalkan kesukaran untuk terjadi mempertahankan ereksi, itu. Kalau pada wanita tuh lubrikasinya, ya. Kemudian disfungsi orgasme tidak terjadi sama sekali atau sangat terlambat, gitu. Ini biasanya pada perempuan. Ejakulasi dini, ejakulasinya sangat cepat. Vaginismus non-organik itu tidak dapat penetrasi, dispareunia itu sakit, dorongan seksual yang berlebihan tuh hypersex pada wanita dan pada pria bisa. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Jadi jawabannya untuk sementara yang paling mendekati adalah ejakulasi dini. Nah, gangguan perilaku seksual itu ini ada pedofilia, itu nafsu pada anak-anak usia kurang dari 13 tahun. Bila kurang dari 5 tahun disebut infantofilia. Ini dihafalkan saja. Biasanya exhibitionisme, mempertontonkan alat genital, ya kan sering tuh di TV ya. Voyeurisme mengintip, frotteurisme menggesek organ kelamin pada orang asing, fetishisme itu gairah pada benda mati, gitu. Entah benda matinya dipasangkan pakaian dalam wanita, entah dipasangkan pakaian dalam pria untuk meningkatkan gairah, gitu kan. Pokoknya ada lawan, masih ada lawan. Kalau transfetishisme ini dia memakai pakaiannya, gitu. Jadi objeknya dia. Kalau misalkan fetishisme itu objeknya ada. Masokisme itu akan mendapatkan kepuasan bila dirinya disiksa. Itu sadisme menyiksa, nekrofilia seksual dengan mayat, bestialisme itu dengan hewan. Maaf itu salah ketik ya. Nymphomania itu yang tadi hypersex pada wanita sering juga keluar tuh. Nymphomania sering juga keluar istilahnya, sama nekrofilia, bestialisme juga sering keluar. Satyriasis itu hypersex pada pria, ya, nama lainnya. Nah, disfungsi seksual itu ini sama yang tadi ya, yang di belakang tadi, hanya ini istilah bahasa Inggrisnya saja. Oke. Nomor 5. Praktik kedokteran dan keluarga tidak bisa mengendalikan gerakan yang berulang-ulang sejak 2 tahun yang lalu. Seorang anak 10 tahun. Oke, diagnosis yang tepat, spektrum autis, Tourette syndrome, sindrom Asperger,
aneurosis, dan tic syndrome. Oke. Seorang anak 10 tahun dibawa ke praktek dengan keluhan tidak bisa mengendalikan gerakan yang berulang-ulang 2 tahun yang lalu. Gerakan muncul mendadak berulang-ulang tanpa tujuan, hanya hilang saat tidur. Pasien sudah berobat tapi kalau masih dirasakan. Oke, di sini tidak ada kelainan komunikasi sosial, berarti Rett syndrome kita bisa hilangkan di sini. Tapi di sini adalah gangguan tik. Nah, gangguan tik murni, bahwa gangguan tik itu dibagi menjadi 2. Apakah dia tik motorik, apakah dia tik vokal. Itu tik motorik hanya menggerak-gerakan bagian wajah, biasanya kalau nggak bagian wajah, bagian tangan. Tik vokal itu dia mengeluarkan suara yang berulang-ulang. Gitu. Kalau misalkan salah satu saja disebut tic syndrome, kalau misalkan keduanya disebut Tourette syndrome, ya, sindroma de la Tourette. Tourette, ya. Nah. Jadi karena di sini hanya gerakannya berulang-ulang, jadi ini adalah tic syndrome. Jawabannya adalah tic syndrome. Nah, sebenarnya kan dari beberapa soal yang sudah kita bahas, 5 soal yang kita bahas kan, asalkan kalian tahu, ingat poin-poin kuncinya, kalian dapat menjawab dengan pasti yang ini ya. Contoh, tik dibagi menjadi 3, klasifikasinya tiknya, tik akut, tik kronik, dan sindroma de la Tourette. Bahwa tik itu secara gampangnya dibagi 2, tik motorik sensorik. Motorik apa sensorik ini? Gitu. Lebih dari 12 bulan apa kurang dari 12 bulan, ya. Nah, di sini keluhan suka berkedip-kedip. Oke. Sering ditertawakan teman-temannya, diagnosisnya. Di sini ada tik visual, tidak ada harusnya, tik motorik, tik verbal atau tik vokal, de la Tourette syndrome dan Rett syndrome. Angkat bahu tanpa sadar, tiba-tiba tertawa, kadang bersiul, sudah dirasakan sejak 6 tahun. Oke. Ini berulang-ulang ada motorik dan vokal. Berarti sindroma garis de la Tourette syndrome. Oke. Rett syndrome tadi di mana kelainannya 2 tahun, onsetnya 7 sampai 24 bulan. Nah, jadi bisa sampai perkembangannya normal sampai usia 24 bulan, tetapi tiba-tiba dia menurun, ada gangguan komunikasi sosial, kemudian perilaku, kemudian dia mengalami penurunan dengan gerakan tangan atau yang berulang-ulang itu. Diagnosis pasien. Pasien berusia 65 tahun datang dengan ke IGD berteriak-teriak. Oke, berteriak-teriak, kita apakah ini psikotik apa bukan ya? Pasien ketika diperiksa oleh dokter selalu menunjuk ke arah pintu, menyebut ada kedua orang tuanya. Oke. Dia di sini berhalusinasi, pemeriksaan fisik dalam batas normal, pemeriksaan rutin dalam batas normal, tapi terdapat gangguan elektrolit. Apakah diagnosis pasien? Oke, di sini kita dapat penyingkiran gangguan psikotik akut yang non organik karena ada gangguan organik, yaitu gangguan elektrolit. Nah, di sini kita pilih saja nih, delirium, demensia vaskular, demensia Alzheimer, psikotik organik, dan peak disease. Oke. Jadi nanti saya jelaskan satu-satu. Demensia itu harus ada skor MMSE-nya, skor di mana ada 10 pertanyaan yang di akhir dia disuruh menggambarkan kalau tidak salah persegi sama ketupat ya, kalau tidak salah. Yang kemiripannya kemudian di skor gitu. Sehingga kalau di sini di soal tidak ada skor MMSE-nya, demensia bisa kita coret berarti. Kemudian delirium dan psikotik organik atau dan peak disease, bahwa peak disease di sini harus adanya ada kelainan dari ada riwayat demensia, karena nama lainnya demensia frontotemporal, ada riwayat demensia dengan gangguan perilaku. Jadi peak disease juga bisa dihilangkan karena diagnosis demensianya belum tegak. Di sini ternyata sisa delirium dan psikotik organik, bahwa delirium itu termasuk gangguan dari psikotik organik. Jadi delirium itu diklasifikasikan selanjutnya psikotik organik diklasifikasikan, dipecah lagi, salah satunya delirium, bahwa di sini adalah benar psikotik organik, tapi jawaban yang lebih tepat adalah delirium gitu. Jadi ini gangguan delirium ya, fluktuasi kesadaran naik turun karena entah itu karena kondisi medis umum, entah itu karena ada zat, entah itu karena ada sakit penyakit, entah itu karena misalkan dia lagi sepsis dan lain-lain. Pokoknya yang ada gangguan organiknya dengan ada gejala fluktuasi kesadaran, itu adalah delirium ya.
Penata laksanaannya berarti adalah atasi penyebab. Sebenarnya antipsikotik dipertimbangkan bila ada tanda gejala psikotik yang berat, misalkan, dan mengancam terlukanya pasien maupun terlukanya orang lain. Biasanya sih selain diikat, pasiennya akan diikat. Kalau misalkan masih bergejala dan membahayakan kondisi pasien maupun orang sekitar, baru akan diberikan antipsikotik yang injeksi untuk mengamankan orang-orang sekitar ya. Oke. Di sini fiksasi pilihan terakhir yang menyebabkan yang semakin beratnya agitasi. Nah, di sini kita bahas demensia ya. Gejalanya paling sedikit 6 bulan, penurunan daya ingat, tidak ada gangguan kesadaran. Oke. Gangguan kesadaran nggak ada, tapi skor MMSE-nya kurang dari sampai dengan 23. Ada disebut pseudodemensia, biasanya pada orang depresi, skor MMSE masih 23 atau lebih dari 23. Jadi ada pseudodemensia, ada demensia ya. Demensia tergantung gejalanya, entah kalau misalkan dia pernah stroke berarti demensia vaskuler, kalau misalkan dia hanya dikenali karena penuaan saja berarti demensia Alzheimer ya. Peak disease frontotemporal demensia itu dia ada gejala demensia, MMSE-nya kurang dari 23, kemudian tiba-tiba yang biasanya orangnya biasanya baik-baik aja, tiba-tiba suka mengamuk, suka ngomel-ngomel gitu. Adanya gangguan perilaku impulsif obsesif atau tiba-tiba tidak mau makan, tidak mau minum, anergia, tidak mau beraktivitas apa-apa, perubahan emosi, kemudian perubahan bahasa juga, atau mutisme juga ya. Bisa gejala positif, bisa gejala negatif untuk frontotemporal dementia. Tapi skor untuk demensia pasti di soal ada skor MMSE-nya gitu. Diagnosisnya gangguan tingkah laku tak berkelompok tak bersesuaian, tingkah laku sesuai terbatas keluarga. Oke, di sini ada beberapa istilah yang sebenarnya tidak ada. Contoh, gangguan tingkah laku sesuai dan terbatas keluarga tidak ada, tak bersesuaian juga tidak ada. Jadi hanya ada istilah di PDGJ itu A dan B sebenarnya. Seorang anak dibawa orang tua ke puskesmas dengan keluhan sering mengambil barang milik teman. Oke. Apakah ini suatu kleptomania, mengamuk dan memukul? Tidak menurut bila dinasihati orang tuanya. Oke, berarti dia beraksi sendiri. Berarti ini adalah termasuk gangguan tingkah laku tak berkelompok karena yang C, D, dan E itu tidak ada istilahnya. Nah, termasuk F91 gangguan tingkah laku. Pola tingkah laku disosiatif, agresif, menentang, berulang, dan menetap. Tak berkelompok itu dia terkucilkan, kurang disenangi oleh sebayanya, atau dia melakukan aksinya sendiri. Berkelompok itu dalam kelompok. Gangguan sikap penentang itu perilaku menentang dan ketidakpatuhan. Contoh apapun yang disarankan itu akan dia tentang. Itu tanpa adanya perilaku yang lainnya seperti mengambil barang milik teman, mengamuk, memukul. Nah, ya. Jadi ini jarang sih. Diagnosis yang tepat vaginismus dispareunia priapismus. Oh, ini gangguan perilaku gangguan seksual semua ya. Oke. Seorang wanita mengeluh selalu sakit dan tidak puas ketika berhubungan. Ada gejala kecemasan dan riwayat 8 tadi gangguan tingkah laku tak berkelompok karena dia masih sendiri. Untuk C, D, dan E itu istilahnya tidak ada. Jadi hanya ada A dan B disertai dengan gangguan sikap penentang. Ya. Selalu sakit dan tidak puas ketika berhubungan. Ada gejala kecemasan, riwayat kekerasan dan sering dimarahi oleh suami. Selalu sakit. Nah, berarti tidak ada gangguan penetrasi di situ untuk seksualnya. Sehingga bukan pada lelaki, jadi priapismus dihapus, bukan ini gangguan jiwa, jadi vulvovaginitis dan gonorrhea dihapus, berarti sisa dispareunia dan vaginismus ya. Karena dia kalau vaginismus kan tadi kan tidak bisa penetrasi, dispareunia nyeri, jadi karena sini nyeri jadi dispareunia ya. Dispareunia non organik. Oke. Sama tadi. Yang ini sama. Nah, jadi jawabannya adalah dispareunia non organik.
Karena ini banyak sekali, jadi hafalkan yang beberapa saja, hafalkan yang inti-intinya saja sebenarnya. Gitu. Diagnosis pasien, autisme, retardasi mental, sindrom Asperger, ADHD, Rett syndrome. Oke, kita baca baik-baik. Seorang pasien anak kelas 3 SD dikeluhkan gurunya sulit menerima pelajaran, memerlukan penjelasan berulang-ulang sampai memahami materi yang disampaikan. Pasien juga sulit berbicara dengan kalimat panjang. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien mengalami keterlambatan bicara, oke, gangguan komunikasi, kurang peduli dengan kehidupan sekitar, oke. Kemudian gangguan untuk melakukan sesuatu yang baru, gangguan behaviornya, perlakuannya. Jadi lengkap di sini 3 kriteria terpenuhi. Jadi karena tidak ada highlight IQ di sini, retardasi mental dihapuskan, atau bila ada highlight IQ, tidak ada kelainan sosial, sindrom Asperger, komunikasinya sulit di sini, jadi sindrom APJ bisa dihapuskan. ADHD pun tidak ada anamnesis tentang perhatian. Rett syndrome pun tidak ada perkembangan yang normal. Jadi jawabannya sini adalah autisme. Oh ya, sini nomor 10 adalah autisme, jawabannya A. Di sini kan ada autisme dan retardasi mental, bahwa autisme tidak selalu IQ-nya normal. Autisme itu rata-rata IQ-nya juga rendah, di bawah 70. Yang membedakan adalah sosial dan komunikasinya. Pada pasien retardasi mental, sosial dan komunikasinya masih baik. Gitu. Sosial dan komunikasi masih baik, kontak mata masih ada. Gitu. Istilahnya kontak mata masih ada, masih bisa bermain dengan teman-teman sekitar, dan masih istilahnya masih menerima kasih sayang gitu. Masih menghargai dan menerima kasih sayang gitu. Itu untuk retardasi mental. Nah, di sini yang tadi gangguan perkembangan pervasif ada 5. Nah, 3 dari 5 atau tambah 1 autistik yang high fungsional. Di sini itu disebut autism spektrum disorder karena ada gangguan sosial. Rett syndrome dan autism integratif yang tadi yang adanya perkembangannya normal sampai usia sampai 2 tahun. Kemudian ada penurunan fungsi di situ, ya. Kemudian yang ini nomor 11, diagnosis yang tepat adalah wanita datang, sini ada skizoafektif atau bipolar. Berarti di sini kita harus membedakan antara skizoafektif dan bipolar, di mana apakah ada halusinasi, waham, dan yang lainnya. Kan kalau misalkan diagnosis skizoafektif itu kan skizofrenia tuh harus tegak. Nah, di mana diagnosis skizofrenia itu gejalanya minimal 1 bulan dengan ada pengulangan gejala dalam waktu 6 bulan. Itu kan, nah itu di situ. Skizofrenia itu gejala minimal 1 bulan dengan ada pengulangan gejala dalam waktu 6 bulan. Kadang hanya di highlight 1 bulannya saja tanpa 6 bulan itu tidak apa-apa. Kemudian juga ada kriteria diagnosisnya pun sangat banyak sekali, tapi kalau misalkan sudah ada waham, halusinasi, itu kan di atas 1 bulan, di soal pasti adalah skizofren, ya. Wanita datang dengan keluhan mengamuk sejak 3 hari yang lalu. Oke. Sejak 1 bulan yang lalu pasien sering berbicara sendiri. Oke. Marah-marah, memukul adiknya. Oke. Ini kan gejala aktif dari skizofrenia 1 bulan yang lalu. Oke, kita bisa berikan ini pasien ada waham, itu kan menyukai diri sendiri, sering kontrol dan mood. Nah, di sini adalah kriteria skizofren terpenuhi, tapi apakah ada kriteria gangguan mood? Ternyata moodnya tidak labil, afek tidak labil, karena sering mengamuk di sini. Berarti gejalanya adalah gejala manik. Itu tanpa adanya gejala depresif di sini, sehingga bipolar bisa dihapuskan. Sehingga di sini ada gangguannya skizoafektif yang tipe manik. Nah, kalau misalkan dia tipe campuran, dia kadang manik, kadang depresif. Nah, di situ dia anamnesisnya. Jadi ini afeknya pun labil kadang, ya. Kalau ini kan afeknya tidak labil, dia manik terus, mengamuk terus, merasa punya energi terus, ya. Oke.
Skizoafektif adalah gangguan jiwa yang terlahir dengan dua gambaran berulang, yaitu gangguan skizofrenia dan episode mood baik mayor, depresi mayor maupun bipolar. Tipe manik, tipe depresif, dan tipe campuran. Pedoman diagnosisnya PPDGJ3 dan DSM-5 biasanya ya, menonjol bersamaan. Oke, skizofrenia tipe depresif harus ada yang depresif mayornya yang menonjol, 2 dari 3 yang gejala mayor. Nanti kita akan bahas di belakang ada untuk yang depresif ya. Dalam episode yang sama setidaknya ada 1 atau lebih gejala skizofren. Skizoafektif tipe campuran dengan gejala skizofrenia ada bersamaan dengan gangguan afektif bipolar tipe campuran. Ini jadinya skizoafektif tipe manik karena di soal tadi itu dia tidak ada gejala depresif sama sekali, tapi lebih ke arah mengamuk, sering berbicara sendiri, marah-marah, memukul adiknya. Gitu. Jadi ini adalah gejala-gejala untuk skizoafektif yang manik. Beda dengan yang depresif. Kalau misalkan depresif dia akan menangis terus-menerus, ingin bunuh diri, ya begitu-begitu, tidak anhedonia, anenergi dan keinginan bunuh dirinya lebih kuat di situ. Nah ini perbedaan tadi skizofrenia, skizoafektif dan gejala psikotik, bahwa ingat skizofrenia dengan skizoafektif itu pasti onsetnya kronik lebih dari 1 bulan. Gejala gangguan mood itu gangguannya episodik kurang dari 1 bulan. Nah itu aja sih kata kuncinya sebenarnya, durasi ya, durasinya. Kemudian juga ada siklotimik. Apa bedanya hipomanik dan manik? Hipomanik itu gangguannya manik, kurang tidur, kompetitif dan penuh semangat, tetapi dia tidak mengganggu fungsi hidupnya, gitu. Tidak mengganggu fungsi hidupnya sampai dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau manik itu sampai dia kalau manik itu sampai mengganggu fungsi hidupnya, sampai dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya merasa berenergi saja, apapun dilakukan, tiba-tiba sedikit marah lebih sensitif gitu. Kalau siklotimia itu hipomanik saja, kurang tidur, kompetitif dan penuh semangat, minimal selama 2 tahun, dan dia kualitas hidupnya masih dapat berjalan gitu, seperti orang biasa, hanya terganggu sedikit saja mungkin karena energinya kurang saat dia kecapean atau yang lainnya. Itu ya. 12. Diagnosis pasien gangguan cemas menyeluruh, gangguan depresif, gangguan obsesif kompulsif, gangguan cemas campuran, dan gangguan panik. Oke. Tadi ini ya. Nah, seorang laki-laki datang dengan keluhan merasa cemas dan berdebar-debar. Oke, berarti ini sini adalah gangguan cemas. Terutama pada saat malam hari, ketakutan rumahnya kemalingan, sering mondar-mandir sehingga 10 kali mengecek pintu. Oke, di sini ada kelainan checking, ya, di mana tapi di sini tidak ada durasi, tidak ada mengatakan ini durasinya harus berapa lama di sini. Jadi kita anggap durasinya memenuhi untuk diagnosis gangguan cemas menyeluruh, bukan karena apa namanya stresornya bukan untuk hal yang sesuatu, tapi khas sekali untuk yang checking, mengecek rumahnya, ya. Gangguan depresi bukan. Nah, di sini adalah gangguan obsesif kompulsif, di mana memenuhi gejala yang checking tadi terus menerus, harusnya dengan durasi, ya. Nah, tindakan pikiran obsesif dan tindakan kompulsif yang disadari. Setidaknya satu pikiran atau tindakan yang berhasil dilawan, pikiran dan kompulsi tersebut merupakan memberi kepuasan dan kesenangan. Gagasan, bayangan, pikiran, dan impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Penata rasanya itu pasti SSRI, karena ada hubungannya dengan serotonin, kelebihan serotonin di sinaps, sehingga SSRI-nya harus diambil ya. Penata rasanya sini SSRI, kalau entah itu fluoxetine, entah itu fluvoxamine. Fluvoxamine tidak ada di Indonesia, saya belum pernah dengar. Sertralin paling seringnya tadi, ingat sertralin sama fluoxetine bagus untuk pasien-pasien yang PCK, ya. Sedangkan tadi antidepresan trisiklik, hati-hati pada pasien-pasien yang hipotensi ortostatik dan aritmia.
Jadi jawabannya gangguan obsesi kompulsif atau OCD. Apa nama kelainan di atas? Seorang laki-laki, di sini kan gangguan perilaku seksual di sini. Seorang laki-laki mencuri celana dalam wanita untuk mendapatkan gairah seksual. Celana dalam dipakaikan pada boneka. Oke, berarti di sini ada objek, gitu kan? Ada objek, bukan dia yang make. Berarti sini ada objek. Froturisme bukan, sadisme yang tadi bukan, voyeurisme bukan, masokisme bukan. Berarti sini adalah fetihisme. Kalau dia yang make, berarti transfetihisme. Gitu. Transfetihisme fetistik itu dia yang make, ya. Eksibisionisme tadi yang menunjukkan alat kelaminnya, voyeurisme mengintip, pedofilia tadi kurang dari 13 tahun, froturisme tadi menggesek, menempel, gitu kan. Erotomania, di sini sering juga ada istilah erotomania, sering juga bahwa keyakinan atau pede sekali keyakinan orang itu mencintai dirinya sendiri, gitu. Misalkan dicintai penyanyi terkenal. Nah, istilah-istilah seperti ini tuh diingat dan dapat menjadi bonus saat di UKMPD bila istilah tersebut beneran keluar. Kadang bisa keluar. Nekrofilia dengan mayat, ya. Terapi yang diberikan adalah di sini ada haloperidol, amitriptyline, fluoxetine, diltiazem, dan lithium. Pasien dibawa keluarganya karena mengamuk. Oke, mengamuk, ya. Beranggapan dia menciptakan model variatif baru. Nah, di sini ada waham, ya. Tidak ada gangguan jiwa sebelumnya. Berarti persepsi mood irritable. Berarti ini baru. Berarti psikotik akut. Persepsi mood irritable, tidak ada gangguan persepsi. Berarti inilah kasus emergensi psikotik akut karena dia mengamuk, ya. Nah, obatnya, terapi yang diberikan pada pasien-pasien psikotik akut pasti terapinya adalah injeksi. Nah, ingat sediaan injeksi, kalau tidak sediaan injeksi itu hanya ada pada haloperidol intramuskular 5 mg, bisa digunakan juga diazepam, bisa digunakan juga olanzapin. Nah, tapi untuk di sini first line-nya adalah haloperidol yang IM, ya, dia bisa dimasukkan IM. Jadi ini adalah fase akut dari sebuah episode psikotik akut karena tidak ada gangguan jiwa sebelumnya, ya. Jadi dipikirkan obat injeksinya untuk menenangkan pasien. Bisa menggunakan haloperidol 5 mg injeksi intramuskuler. Bisa diberikan diazepam intramuskuler atau intravena. Nah, ini juga ada obat olanzapin maupun aripiprazol yang paling sering digunakan. Tapi yang paling sering keluar adalah karena ini sangat banyak sekali di saat kita bekerja nanti itu adalah haloperidol dan diazepam. Tapi untuk persaingan adalah haloperidol 5 mg injeksi intramuskuler. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sediaan dari antipsikotik generasi 1 atau antipsikotik yang tipikal. Bisa dilihat aja sih sebenarnya sediaannya, karena aripiprazol jarang keluar karena kita jarang memberikan, quetiapin juga, clozapin juga, olanzapin juga. Yang pasti itu adalah risperidon untuk yang atipikal. Sediaannya kan 1, 2, dan 3 mg, dosisnya 2 kali sehari. Kemudian yang tipikalnya haloperidol sama CPZ paling sering, ya. 3 kali sehari. Fase akut. Oke. Nah, di sini ada electric convulsion therapy atau terapi kejang listrik. Dapat dilakukan pada skizofren katatonik dan refraktor. Apa itu? Nanti kita akan bahas di belakang jenis-jenis skizofren, ya. Terapi yang dapat diberikan dibawa keluarganya karena mengamuk, beranggapan dia yang menciptakan ini. Oh, tadi sudah, ya, haloperidol. Oke. Nomor 15, apakah diagnosis pasien tersebut? Oke, di sini ada tipe-tipe skizofren. Tipe-tipe skizofren, tapi di sini harus baca soal dengan baik. Nah, di sini diantar keluarganya karena merasa sering berbicara kacau, mengamuk, dan merusak toko tetangganya. Oke. 6 bulan yang lalu pasien mengalami kerugian, pasien merasa kecewa, dan ini stresornya. Merasa semua ini konspirasi antara pedagang yang tidak sehat. Oke, berarti dia punya waham. Pasien merasa diguna-guna tetangganya. Oke. Kemudian
pergi ke dukun untuk meminta pertolongan menggunakan jimat-jimat. 2 minggu terakhir pasien merasa ada yang ingin membunuhnya. Oh, berarti dia ada ketakutan di sini bahwa ada yang merasa ingin membunuhnya karena ada bisikan-bisikan yang selalu mengancam. Oke, halusinasi di situ. Apakah diagnosis pasien tersebut memenuhi untuk gejala skizofren karena durasinya onsetnya sudah mulai dari 6 bulan yang lalu? Apakah diagnosis pasien skizofren karena ada gangguan kelainan dari ini ketakutan, dikejar-kejar, berarti skizofrenia, paranoid, ya. Ini adalah klasifikasi skizofren yang semua tahu. Paranoid, herbefrenik atau tonik tak terinci, residual, dan skizofrenia simplex, gitu kan. Memenuhi kriteria skizofren dengan keyakinan bahwa dirinya sedang terancam, gitu, atau ketakutan. Herbefrenik itu biasanya pada orang muda. Katatonik itu dia adanya kelainan tonus atau dia sikapnya stupor, nanti dia diam dengan posisi tertentu tiba-tiba tanpa posisi tersebut itu berarti atau memiliki arti, gitu. Itu intinya, ya. Nah, di sini saya ada key point-nya, ya. Kalau skizofren saja hanya gangguan isi pikir, waham, halusinasi. Isi pikir contohnya pikirannya disisipi sesuatu, gitu kan, atau thought of insertion, thought of withdrawal, gitu. Waham kendali, waham kejar, gitu. Halusinasi, gitu. Paranoid itu merasa terancam atau dikendalikan, dia namanya. Herbefrenik itu pada usia muda 15-20 tahun, afek yang tidak wajar, perilaku dapat diramalkan, dan kemudian senyum-senyum sendiri. Katatonik itu stupor, rigid. Kemudian gangguan kepribadian skizotifal F21 itu yang percaya hal-hal magis, dukun, setan-setanan. Kemudian waham menetap itu waham yang menetap selama 3 bulan, kalau di PPDGJ, kalau di DSM itu 1 bulan. Hanya waham saja, contoh. Contoh apa ya? Kalau biasanya waham itu dia percaya dirinya adalah orang yang penting, misalkan, gitu loh, ya. Padahal tidak penting-penting amat, gitu. Psikotik akut, bila psikotik kurang dari 2 minggu, tapi kalau psikotik saja atau skizofrenia like di bawah 1 bulan. Ya, skizoafektif, gejala skizofren dengan afektif. Nah, gejala residual disebut ini saat dianamnesis itu sekarang pasiennya tuh gejala negatif. Itu halusinasi nggak ada, ilusi nggak ada, hanya afek datar, gitu. Tidak mau melakukan sesuatu, afek datar, ya begitu-begitulah. Tapi ada riwayat gejala positif, gitu, di belakang. Kalau yang simplex itu gejala negatif saja, yang tadi apatis, bicara jarang, afek tumpul dan tidak wajar, tanpa didahului halusinasi, waham, psikotik lainnya, disertai dengan perubahan perilaku pribadi. Nah, gitu. Di sini bedakan gejala positif dan negatif. Harusnya kalau misalkan terapi seperti ini, gejala positif adalah generasi 1 CPZ haloperidol. Nah, di sini mekanisme obatnya ya. Mekanisme obatnya juga dia menurunkan antagonis terhadap dopamin saja atau antagonis terhadap dopamin dan serotonin di sini. Mekanisme obatnya juga harus di-highlight di sini ya. Negatif generasi 2 itu risperidon clozapine. Nah, bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatannya adalah titrasi, prinsipnya ada titrasi dengan antipsikotik klini pertama, minimal 4-8 minggu. Jadi, yang atipikal dulu, yang risperidon, clozapine, olanzapine, dan lain-lain, selama 4-8 minggu, dititrasi sampai dosis maksimal, atau sebelum maksimal tapi tidak ada perbaikan sama sekali, baru kita pindahkan ke generasi 1. Kalau misalkan gejala positifnya masih ada, gitu. Regimen psikotik akut tadi, apa sediaan, ya, haloperidol 0,5, 1,5, 3x1, CPZ 3x1 juga, efek samping piramida, kemudian kegawat daruratan pada penggunaan antipsikotik generasi 1 itu biasanya adalah sindroma neuroleptik malignant, di belakang ada ya, kita bahas, ya. Nah, ini tadi key point-nya, daripada kita bahas yang di belakang sangat banyak, ini key point-nya. Pas di soal-soal itu pasti ada yang seperti ini.
kriteria-kriterianya. Apakah diagnosis pada pasien tersebut? Hipersomnia, insomnia, parasomnia, sleepwalking, disomnia. Berarti ini adalah gangguan tidur, ya. Entah itu disomnia, entah itu gangguan tidur, pokoknya. Seorang wanita 40 tahun dengan sulit memulai tidur sejak 1 bulan yang lalu. Pasien mengeluh sering terbangun dan susah untuk tidur kembali, gitu. Pada malam hari, pasien juga sering bangun terlalu pagi. Pemeriksaan laboratorium dalam batas normal. Apakah diagnosis pasien tersebut? Nah, di sini adalah disomnia atau parasomnia. Disomnia adalah gangguan perilaku tidur yang berhubungan dengan waktu. Parasomnia itu gangguan tidur yang ada kejadian di situ. Intinya seperti itu. Karena ini adalah gangguan waktu, sering terbangun pada malam hari, jadi ini adalah insomnia. Kalau misalkan dijabarkan lagi, ini adalah middle insomnia atau insomnia insomnia tengah, insomnia middle gitu kan. Nah, klasifikasi gangguan tidur ada disomnia dan parasomnia. Insomnia, hipersomnia, gangguan jadwal tidur jaga dan narkolepsi. Parasomnia, somnambulisme, neteror, dan nightmare. Sini insomnia, dia ada yang early, middle, dan late. Hipersomnia terlalu banyak, mengantuk lebih dari perasaan mengantuk pada siang hari, padahal tidur malamnya cukup. Gangguan jadwal tidur jaga itu seperti kalau misalkan kalian terlalu sering jaga malam, jadi saat orang bangun kalian tidur, saat orang tidur kalian bangun. Nah, narkolepsi itu tiba-tiba tertidur. Nah, kalau somnambulisme ini berjalan saat tidur. Night terror dan nightmare ini, night terror ini dia sampai histeris, panik. Kalau nightmare itu hanya mimpi buruk saja. Insomnia, nah itu kan ada kesulitan untuk mencapai tidur dan mempertahankan tidur yang optimal. Ini tergantung pada waktu. Sulit masuk tidur early, middle itu terbangun pada malam hari dan mempertahankan tidurnya sulit. Kalau misalkan late insomnia itu terbangunnya lebih cepat gitu. Misalnya jam 2 pagi sudah bangun, terus nggak bisa tidur lagi. Kalau tadi kan misalnya jam 10 pagi, 10 malam tidur, jam 11 bangun, terus tengah 12 tidur, jam 1 bangun gitu. Tidur bangun. Nah, ini tadi. Hipersomnia adalah rasa kantuk yang berlebihan, minimal 1 bulan. Gangguan tidur jaga juga minimal 1 bulan. Yang terbalik itu antara orang tidur, kita melek, orang tidur gitu. Somnambulisme, tidur sambil jalan. Night terror, ikuti teriakan dan tampak cemas berlebihan. Nightmare itu mimpi buruk, tetapi saat bangun itu dapat merinci. Hanya bangun aja biasa dan dapat merinci mimpinya itu apa. Prinsip tata laksananya karena ini dari dalam tubuh, dari dalam pikiran sendiri ada CBT. Nah, sleep hygiene, CBT-nya itu apa? Sleep hygiene, kontrol stimulus dan terapi relaksasi. Early insomnia itu short acting, benzodiazepine, estazolam atau triazolam. Middle dan late insomnia itu adalah long acting atau di sini flurazepam, golongan benzodiazepine. Ya. Apakah diagnosis gangguan jiwa yang tepat? Oke, di sini ada gangguan kepribadian. Kita lihat dulu. Keadaan tidak sadar. 17 tahun, masih muda. Keadaan tidak sadar. Kemudian memiliki riwayat manja dan menuntut banyak pada orang tua, selalu pingsan dan marah. Parasomnia itu intinya itu tidak bergantung pada waktu. Itu parasomnia itu pada kejadian saat tidur, entah itu dia berjalan, entah itu dia mimpi buruk kemudian terbangun dan cemas, entah itu dia mimpi buruk tapi dapat mengingat gejalanya mengingat mimpinya. Kalau disomnia itu rata-rata ada hubungannya dengan waktu. Insomnia early, late, middle, hypersomnia terlalu mengantuk gitu. Gangguan jadwal tidur jaga itu terbalik kebiasaannya. Ya. Pasien selalu pingsan, marah jika keinginan tidak dapat terpenuhi. Riwayat manja menuntut banyak pada orang tua, selalu pingsan dan marah jika keinginan tidak dapat terpenuhi. Oke.
diagnosis yang tepat gangguan kepribadian di sini. Nah, gangguan kepribadian di sini itu dibagi menjadi 3, gangguan kepribadian A, B, dan C. Kita bahas satu-satu ya. Kalau di sini jawabannya adalah gangguan kepribadian yang histrionic atau histerik, atau istilah enaknya itu drama queen. Nah, gangguan kepribadian yang skizotifal yang tadi itu percaya dengan gangguan mistis. Paranoid itu yang ketakutan berlebih, entah itu pada sesuatu, kecurigaan gitu ya. Gangguan kepribadian skizoid itu dia intinya adalah skizoid itu seperti tidak mau bergaul dengan sekitarnya. Beda dengan antisosial di kelompok yang B. Antisosial itu adalah tidak peduli dengan sekitarnya. Kalau ini menghindar dari sekitarnya kalau skizoid. Kalau antisosial itu tidak peduli dengan norma-norma yang ada. Gangguan kepribadian ambang itu menyakiti dirinya sendiri. Contoh, dia nggak ada depresi, dia sering minum minuman keras, gitu. Dia sering free sex bebas, dia sering menyakiti dirinya sendiri dan memakai narkoba, gitu. Itu gangguan kepribadian yang ambang untuk gangguan kepribadian. Narsistik itu dia ingin menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Histrionic itu dia drama queen, kan? Nah, nanti gangguan cemas menghindar itu dia gangguan cemas menghindar itu dia ada rasa-rasa cemasnya, merasa dirinya tidak mampu atau minder, istilah minder terhadap sesuatu. Gitu. Anankastik itu biasanya pada orang-orang yang perfeksionis. Kemudian kepribadian dependen itu istilahnya, minta orang lain untuk memutuskan. Misalkan kalian minta saran ke orang lain, kalian membalikan ke orang tersebut untuk mengambil keputusan terhadap diri kalian sendiri. Nah, itu gangguan kepribadian. Nanti ada ada sama, karena membaca ini sangat panjang sekali, jadi saya rangkum saja. Nah, ini dia, saya rangkum saja. Gangguan kepribadian klaster A, paranoid itu mudah curiga, sering berpikiran buruk. Skizotifal itu hal-hal yang magis. Skizoid itu introvert, suka menyendiri, afek terbatas. Yang B itu antisosial, itu suka melanggar peraturan dan mudah marah. Nah, tidak bergantung pada norma, berbeda sama skizoid, ya. Kepribadian ambang itu mood tidak stabil dan perilaku impulsif. Impulsif itu untuk menyakiti dirinya sendiri, entah itu minum minuman keras, pakai narkoba, gitu. Histrionic itu drama queen yang tadi. Narsistik itu hanya peduli pada diri sendiri, kurang empati, dan ingin menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Gitu. Cemas menghindar itu hipersensitivitas terhadap pandangan negatif orang lain. Contoh, dia tidak yakin minder, misalkan dia disuruh membawakan pidato, gitu kan. Ada yang bilang, dia minder untuk membawakan itu. Dependen itu dia bisa mengambil keputusan sendiri, harus dari orang lain. Anankastik itu kaku, perfeksionis, dan sangat aturan. Atau ada gejala obsesif kompulsif di situ, ya. Jadi ini adalah gangguan kepribadian histrionic. Di sini aja intinya, ya. Yang dependen tadi membiarkan orang mengambil keputusan. Kepribadian cemas itu rasa tegang, takut menetap, merasa dirinya tak mampu, khawatir berlebihan terhadap kritik dan penolakan dalam situasi sosial. Anankastik itu perfeksionis, ya, patuh terhadap peraturan. Narsistik itu merasa dirinya spesial, unik. Histrionic tadi terdramatisasi, biasanya hanya untuk tujuan dirinya sendiri itu agar terpenuhi. Antisosial, kepribadian antisosial tadi itu tidak peduli dengan norma-norma yang ada. Kepribadian ambang itu tidak bertindak impulsif, tapi ini terhadap dirinya sendiri biasanya. Yang skizotifal tadi magic, skizoid
ansos dan paranoid, takut-takut ya. Ya, lanjut nomor 18. Diagnosis pada pasien tersebut gangguan somatisasi, hipokondriasis, cemas menyeluruh, konversi, dan disosiatif. Oke, di sini ada kelainan kejiwaan dari gangguan somatoform ya, gangguan yang merasa dirinya sakit atau merasa ada gangguan organik padahal tidak ada gangguan organik di situ. Seorang laki-laki datang dan keluar sering merasa sakit jantung. Oke, dia di sini spesifik langsung sakit jantung. Hasil pemeriksaan fisik laboratorium tidak ada hal yang harus dipikirkan. Sangat yakin menderita sakit jantung. Oke, di sini harus bisa membedakan nih somatisasi, hipokondriasis, konversi. Bahwa di sini kalau dia meyakinkan dirinya itu sakit pada satu organ, itu dinamakan dengan hipokondriasis, ya. Nah, kalau misalkan banyak gejala yang tidak spesifik, contoh dia menunjukkan sakit jantung, tapi ada gejala diare, ada gejala nyeri sendi, misalkan, dan banyak sekali tersebut, itu adalah gangguan somatisasi disebutnya. Kalau misalkan dia merasa nyeri, padahal tidak ada stimulus nyeri, berarti gangguan nyeri. Kalau dia tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba merasa tidak bisa melihat, adanya gejala-gejala neurologis yang lebih dominan dan itu bermanifestasi, tapi kita pemisahannya dalam batas normal, gangguan konversi. Dia tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, misalkan telinganya kekecilan, hidungnya kebesaran, kan body dysmorphic disorder. Hipokondriasis, dia meyakini bahwa dirinya sakit satu organ. Ini somatisasi banyak sekali gejalanya. Nah, nyeri kepala, nyeri perut, nyeri punggung, nyeri sendi, sehingga disebut sebagai belanja dokter atau dokter shopping ya. Gangguan konversi itu lebih ke arah neurologis, entah dia tidak bisa melihat tiba-tiba, merasa tidak bisa berjalan tiba-tiba. Hipokondriasis itu satu penyakit fisik yang serius, body dysmorphic tidak mensyukuri apa yang ada. Gangguan nyeri itu adalah dia merasakan nyeri. Nah, ada juga factitious disorder sama malingering. Artinya bedanya tadi dengan gangguan kepribadian histrionik tadi. Nah, bedanya apa? Bedanya malingering dan factitious disordernya adalah pura-pura sakit. Contoh dia di soal itu adalah tujuannya, misalkan seseorang batuk-batuk gitu kan, sesak nafas, padahal di gambar ronsennya bagus-bagus saja, ya dia menduga dirinya terkena COVID, padahal hanya untuk absen kerja, misalkan hanya untuk absen kerja, berarti kan ada tujuan di situ, ya kan? Nah, kalau misalkan dia ada tujuan di situ, berarti itu adalah malingering. Tapi kalau misalkan dia tidak ada tujuan di situ, dia factitious disorder. Gitu. Factitious disorder itu murni hanya perhatian. Factitious disorder itu murni hanya perhatian. Dan kalau malingering itu dia ada tujuan, entah itu dia tidak mau masuk kerja, entah itu dia biar nilainya tinggi, gitu kan, didrama-dramakan dia nilai tinggi, entah itu dia menginginkan sesuatu seperti yang tadi, misalkan dia pingsan hanya untuk keinginan sesuatu dari orang tuanya, itu adalah malingering. Penatasannya sama CBT, behavior eksperimen, dan medikamentosenya biasanya SSRI karena ada depresi di situ. Kondisi pasien sesuai diagnosis, oke. Piromania, kleptomania, trikotilomania, skizofrenia, hyperprenia, dan gangguan kepribadian ambang. Di sini adalah gangguan gangguan dia perilaku yang impulsif, misalkan gangguan yang berulang-ulang, misalkan yang menjadikan kualitas hidupnya menurun. Nah, di sini
kedapatan mencuri susu, minuman kaleng, bolpen, dan di supermarket setelah digali lebih dalam, pasien memiliki kebiasaan serupa, merasakan kepuasan sendiri, hanya setelah mengambil barang-barang bukan miliknya, terkadang hanya dipajang di kamar. Pasien merupakan seorang PNS, kebiasaan ini sudah dilakukan pasien sejak masih SMP. Oke. Di sini adalah pengambilan barang. Manianya apa? Manianya berarti kleptomania ya, kalau mengambil barang. Beda sama mencuri apa? Kalau kleptomania itu barang yang bernilai ekonomis maupun tidak ekonomis pun dia ambil. Dan biasanya tidak berarti dalam hidupnya. Hanya dia pajang misalkan, atau hanya dia simpan. Dan terkadang dia bisa kembalikan sendiri itu barang. Gitu. Beda sama yang lain, apa judi patologis itu berjudi yang menetap seringkali, meskipun apa namanya, misalnya yang kejadian ketagihan berjudi lah, contoh dia sudah kalah jauh, kalah terus, tapi dia tetap berjudi gitu. Jadi ini perilaku judi patologis. Piromania, sesuatu yang menghasilkan api, dia senang sama api. Piromania. Trikotilomania mencabuti rambut di mana saja, entah rambut di kepala, entah rambut di alis, entah rambut di kumis gitu kan. Curi patologis atau kleptomania, gitu kan. Di sini dia sering mencuri bukan barang yang mau dia bernilai ekonomis dan non ekonomis, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Gitu. Terapi non farmakoterapi, terapi non farmakologi tepat pada pasien ini. Umur 35 tahun, datang ke dokter jiwa dengan keluhan merasa khawatir dan gelisah. Kegelisahan ini dirasakan sejak 1 tahun yang lalu setelah pasien didiagnosis batu empedu. Oke. Ada threshold di situ. Pasien merasa berkeringat, berdebar-debar, mual, dan merasa terbangun tengah malam. Pasien merasa takut akan masa depan anaknya apabila dirinya meninggal. Oke, berarti di situ ada stimulus ya. Nah, ada stimulus, berarti ada gangguan kecemasan di situ, berdebar-debar, berkeringat, gejala otonom, dengan gangguan dengan adanya stimulus. Jadi diagnosisnya di sini adalah gangguan cemas menyeluruh. Ya. Jadi terapi non farmakoterapi selain SSRI gangguan cemas menyeluruh, karena dari dalam diri sendiri, maka terapinya adalah terapi perilaku kognitif dan perilaku atau CBT. Gitu. Sleep hygiene tadi perilaku terapi pada insomnia, terapi desensitasi itu terapi pada fobia karena berasal dari luar stimulusnya. Hipnoterapi itu dan meditasi itu biasanya terapi pendukung untuk terapi CBT, terapi kognitif dan perilaku. Oke, di sini diagnosisnya dulu ada gangguan ansietas menyeluruh yang sama tadi, bahwa dia ada stimulusnya, serangannya tidak terlalu hebat, gitu. Bedakan dengan gangguan panik yang tadi, dan gangguan fobia. Gitu. Keracunan apa yang didapatkan pasien? Oke, seorang laki-laki, apakah beladona, amfetamin, ekstasi, opioid, dan ganja. Nah, di sini ini adalah overdosis suatu zat. Harus dibedakan dulu zat tersebut adalah stimulan, depresan, atau halusinogen. Nah, paling enak itu adalah, kalau saya, stimulan itu adalah parasimpatomimetik atau parasimpatis, gejala yang dominan. Depresan itu adalah gejala parasimpatis. Gitu. Jadi, saat parasimpatis, otot polos akan kontraksi. Saat simpatis, otot polos akan relaksasi. Itu prinsipnya begitu, otot polos ya. Seorang laki-laki dibawa keluarganya ke IGD karena tidak sadarkan diri hasil anamnesa menceritakan bahwa pasien memakai narkoba. Ditemukan pupilnya sangat kecil seperti jarum pentul. Oke. Di sini jarum pupil itu kan otot polos, kontraksi. Berarti gejala parasimpatisnya sangat meningkat. Berarti dia memakai narkoba yang golongan depresan. Golongan depresan itu adalah golongan opioid. Nah, di sini ada. Berarti ini adalah overdosis opioid. Nah, di sini ada gejalanya. Klasifikasi zat aditif biasanya saya hanya menghafalkan stimulan dan halusinogen aja. Gitu. 20 tadi terapi kognitif dan perilaku. Hanya menghafalkan stimulan dan halusinogen saja, karena halusinogen itu ekstasi,
Dan magic mushroom itu ada lagi harusnya di situ ekstasi dan LSD. Ekstasi, magic mushroom dan LSD. Ya, halusinogen itu. Ada tambahkan di sini LSD ya. Stimulan itu kokain dan amfetamin. Nah, sehingga kalau misalkan orang overdosis amfetamin atau kokain, pupilnya akan besar. Tekanan darah akan tinggi. Nadi akan takikardi karena simpatisnya akan eksitasi sangat banyak gitu. Kalau depresan pasti morfin, heroin, putau, kodein, benzodiazepin itu depresan, berarti parasimpatisnya yang main di situ. Berarti pupilnya akan mengecil, nafas akan lambat, bisa sampai bradikardi, karena dia depresan ya. Konstriksi pupil dengan mengantuk, bicara cadel, hendaya dalam perhatian dan daya ingat. Gitu, ya. Hipotensi bradikardi, sinus kaki, di sini kan gejala jantungnya, nah bradiflu gitu kan, nah, pupilnya juga gitu. Kemudian bisa koma juga karena dia depresi ya. Biasanya yang ditanya itu adalah tata laksananya. Nih, tata laksananya harus kalian hafalkan. Naloxone 0,4 sampai 2 mg, interval 2 sampai 3 menit, maksimal 10 mg sampai dia sadar. Dimulai dari dosis kecil 0,4 mg, next 1 mg, 1,5 mg, maksimal 10 mg di sini. Ya, kalau intoksikasi opioid. Apakah diagnosis pada pasien tersebut ada hipotimia, gangguan bipolar tipe 1, tipe 2, skizofrenia, hebreprenik, dan paranoid? Oh ya, bipolar tipe 1 dia manik dengan depresi mayor. Kalau misalkan bipolar tipe 2 maniknya tipe yang hipomanik ya. Bipolar yang tipe hipomanik ya. Bipolar yang tipe hipomanik untuk yang tipe 2. Jadi harus baca soal dengan baik ya. Sekali lagi, kalau psikiatri itu baca soal dengan baik karena jawaban itu ada di soal, karena kalian tidak perlu menghafalkan kriteria diagnosis sampai gimana-gimana, karena di soal itu pasti jelas mengarah ke satu diagnosis. Karena rata-rata tingkat kompetensi untuk bagian psikiatri itu jarang yang 4 tahun, gitu ya. Kecuali kita hanya meneruskan terapi untuk SKDI yang terbaru. Ya. Tidak tidur sudah 2 minggu, merasa berenergi. Tidak perlu tidur karena akan, wah ini kan memberikan manfaat bagi dunia. Berarti ini kan gejala manik ya, bukan hipomanik lagi, ini kan gejala manik. Pasien akan selalu mengamuk dan memukul keluarga karena merasa dibatasi, diganggu aktivitas selama ini. Keluarga mengatakan 6 bulan yang lalu sering melamun dan sering mengurung diri di kamar serta sering menangis. Oke, di sini ada episode depresi mayornya. Di sini ada episode depresinya. Sehingga karena ada episode depresi dengan episode manik di sini, berarti gangguannya bipolar tipe 1 ya, karena tidak memenuhi untuk gejala skizofren ya. Untuk yang hipotimia itu depresi sama kebalikan dari siklotimia tadi ya. Gangguan afektif bipolar yang tadi ya, minimal 2 episode manik ya, berlangsung rata-rata 2 minggu, episode depresif juga minimal 2 minggu. Nah, penata laksanaannya bila dia agitasi akut seperti psikotik akut ya sama penata laksanaannya, injeksi intramuskular haloperidol, olanzapin atau aripiprazol. Kalau misalkan episode mania, nah, semua terapi dari bipolar harus ada mood stabilizer, entah itu lithium atau karbamazepin ya. Mau dia sedang tidak manik harus ada lithium atau karbamazepin atau quetiapin di sini ya. Kalau misalkan mau dia manik, mau dia tidak manik, harus ada itu pokoknya. Harus ada, prinsipnya itu harus ada mood stabilizer. Kalau dia depresif, berikan SSRI. Kalau dia manik, ya berikan
ini mood stabilizer saja, ya. Nah, ini lithium karbonat jarang digunakan karena letal dose-nya sempit sekali. Ingat ya, letal dose sempit sekali. Lithium karbonat 200 sampai 500 mg per hari, setidaknya 200 sampai 500. Prinsipnya dimulai dari dosis terkecil, tetrasi, karbamazepin 400 sampai 600 mg per hari, setidaknya 200, 2 sampai 3 kali per hari, ya. Nah, jadi gangguan bipolar tipe 1. Apakah terapi medikamentosa yang paling tepat diberikan kepada pasien? Haloperidol, risperidon. Haloperidol 10 mg tidak ada ininya. Risperidon 8 mg terlalu cepat, karena prinsipnya tadi kan titrasi paling rendah dulu. Dari sini aja harusnya sudah tahu jawabannya antara A dan C, karena dosis yang benar hanyalah A dan C. A dan B, A dan B, dosis yang benar. Kita lihat apakah dia ada psikotik akutnya, karena sering mengeluh nyeri pada dahi kiri sejak 4 bulan yang lalu. Jadi berdasarkan pasien, jika suatu gelombang yang masuk melalui dahi kiri, thought of insertion, pasien meyakini jika ia adalah seorang yang ditunjuk Tuhan untuk melindungi dunia dari kehancuran waham kebesaran. Pasien juga sering melihat dengan manusia bersayap yang terbang dari langit untuk memberikan pesan dari Tuhan. Pasien tampak tenang, tidak mengamuk. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak temukan kelainan. Oke, berarti di sini adalah skizofren yang simplex, ya. Di sini adalah terapi yang tepat adalah berarti tablet yang atipikal terlebih dahulu dengan dosis yang rendah terlebih dahulu, yaitu risperidon 2 kali 2 mg, ya. Apa efek samping irreversibel terapi yang diberikan dokter kepada pasien? Oke, di sini ada gejala-gejala dari sindroma ekstrapiramidal B, C, dan D. Ini ada gejala kegawatan akibat penggunaan obat yang tipikal, paling sering agranulositosis, penggunaan obat yang clozapine tadi, yang atipikal. Baca soalnya. Diantar warga sejak 3 bulan yang lalu merasa ada yang membisikkan kata-kata menyuruh menyelamatkan dunia. Oke, ini ada skizofren. Berarti akhir-akhir ini pasien juga mendengarkan bisikan untuk menyuruh yang melakukan sesuatu. Pasien juga meyakini bahwa ia diutus dari dokter sesuai dengan lalu mendapatkan obat-obatan dari dokter sesuai dengan keluhan keluarga. Oke, efek sampingnya adalah pasti diberikan antipsikotik yang irreversibel hanya satu. Yang irreversibel itu tidak dapat kembali seperti semua, yaitu tardive dyskinesia. Tardive dyskinesia itu Parkinsonisme, akatesia, dan distonia akut itu dapat reversibel. Agranulosis, ingat ya, ini sering juga nih di agranulositosis ini adalah efek samping dari penggunaan obat antipsikotik generasi 2 yang atipikal, yaitu yang clozapine. Hanya dia yang menyebabkan agranulositosis. Sedangkan temannya yang olanzapine tidak menyebabkan itu. Clozapine menyebabkan agranulositosis, ya. Bersamanya Parkinsonisme, distonia akut, akatesia, tardive dyskinesia, dan neurotic malignant syndrome yang emergensinya. Oke, yang ini. Kalau Parkinsonisme itu dia jadi memenuhi dari gejala Parkinson yang itu kan tremor gitu kan, rigiditas gitu. Terapinya adalah trihexyphenidyl, anticholinergic, ya, ini reversible anticholinergic yang trihexyphenidyl. Kalau distonia akut itu spasme akut, spasme otot yang menetap di intermittent, gejala dapat timbul opistotonus, rigiditas, pokoknya rigiditas dari tonus ototnya itu menghilang gitu, distonia akut gitu. Ini juga mekanismenya hampir sama seperti yang Parkinsonisme, sehingga terapinya juga anticholinergic, trihexyphenidyl atau benzodiazepin. Akatesia itu pasiennya seperti gelisah, terutama di kaki gitu, seperti restless syndrome gitu. Merasa gelisah, sehingga terapinya adalah propranolol atau benzodiazepin. Nah, tardive dyskinesia ini yang irreversible, gejalanya biasanya di sekitaran muka, mengurutkan wajah, menghisap, mengencap bibir, gerakan lidah dan lidah mulut gitu kan. Terdapat gerakan motorik yang abnormal.
karena kadar dari serotoninnya dan kadar dari serotonin dan dari dopamin dia tiba-tiba nurun gitu. Kemudian juga ini yang emergensinya ada hipertermia, rigiditas otot yang sangat berat. Hipertermianya yang menjadi highlight di sini dan penurunan kesadaran sindrom neuroleptik maligna. Sehingga yang irreversibel adalah tardive dyskinesia. Sindrom neuroleptik maligna, obat antipsikotiknya stop akibat serotonin yang meningkat. Kekerasan lain adalah menyelesaikan gejala. Terapi definitifnya adalah dopamin agonis. Ya, jadi dopaminnya juga menurun di situ sehingga kita bisa berikan dopamin agonis. Biasanya itu ada bromocriptine. Nah, di sini ada obat-obatan untuk efek sampingnya. Flexipenidil itu untuk Parkinsonisme, distonia akut dan akatisia. Propranolol khusus untuk akatisia, lonazepam untuk akatisia, difenidamin yang ada antikolinergiknya pun bisa untuk Parkinsonisme, distonia akut dan akatisia. Ya. 25. Apa diagnosis yang paling tepat? Oke. Gangguan depresi dan gangguan cemas. Nah, di sini gangguan depresi itu cara gampangnya adalah membedakan ringan, sedang, dan berat. Ringan, sedang, satu kelompok, dan berat itu adalah berat itu biasanya ada gejala ingin bunuh diri. Ringan, sedang itu hanya 2 dari 3 biasanya. Karena minornya sangat banyak sekali. Yuk baca soal. Datang dibawa keluarga dengan keluhan penurunan minat untuk bekerja. Seringkali lelah, tidak bertenaga, anenergia. Konsentrasi terganggu dalam melakukan pekerjaan. Penurunan minat untuk sudah 3 minggu terakhir. Sebelumnya pasien sempat melakukan kesalahan di kantornya, menyebabkan kerugian kantornya, ditugas keras oleh bosnya, sering terlihat murung dan sedih, tidak merasa tidak berguna, kehilangan minat dan kegembiraan, anhedonia, tidak percaya diri dalam melakukan pekerjaan, nafsu makan mudah, dan ingin bunuh diri. Namun ingin bunuh diri disangkal. Nah, kalau seperti ini ingin bunuh diri disangkal, masih ada kemungkinan untuk depresi berat. Kenapa? Karena gejala di dalam sini itu sangat banyak sekali, gitu. Dan memenuhi 2 dari 3. Apa diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah tidak ada gangguan psikotik, berarti antara depresi ringan, sedang, dan berat. Bahwa depresi ringan itu dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Depresi sedang itu hendaknya dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu terganggu tapi tidak sampai stop. Depresi berat itu sampai stop. Nah, itu jembatan yang lainnya. Depresi berat sampai stop, melakukan sesuatu. Kalau sedang itu terbatas, kalau ringan itu biasanya tidak terganggu. Itu. Kalau misalkan ingin membaca dari soal jembatan keluarganya seperti itu ya. Nah, di sini efek depresi, anedonia, dan energia. Di sini itu depresi ringan minimal 2 gejala utama dan 2 gejala yang lainnya. Hanya sedikit kesulitan dalam pekerjaan kegiatan sosial yang biasa dilakukannya. Itu daya tidak terlalu ini. Kesulitan nyata meneruskan kegiatan sosial dan mengurus rumah tangga, tapi masih bisa meneruskan kegiatan rumah tangganya. Dan sangat tidak mampu meneruskan pekerjaan dan urusan rumah tangganya. Semuanya di situ. Dengan psikotik, dengan gejala psikotik di sini. Nah, jadi karena gejala kan sangat baik sekali nih, yang ini untuk gejala minornya kan ini, gejala penyerta kan ini, gangguan tidur, ide bunuh diri, gangguan makan, konsentrasi, masa depan suram, merasa bersalah, dan harga diri itu sangat campur aduk di soal, sehingga cari intinya saja di soal untuk soal depresi. Diagnosis yang paling sesuai dengan kondisi dialami pasien. Merasa gugup bila menghadapi banyak orang. Hal ini baru dirasakan saat kesempatan berbicara di depan umum. Baru-baru ini saja pasien disuruh atasan kantornya untuk mempresentasikan produk terbaru kantornya di hadapan para direksi dan staf. Pasien mengaku berdiri hingga berkeringat yang banyak dan berbicara dengan terbata-bata. Oke. Nah, di sini ada kata setiap kali dirinya, berarti ini sudah berulang. Di sini setiap kali dirinya berarti dia sudah berulang, bukan? Apakah gangguan panik? Gangguan panik kan stimulusnya kurang jelas, tapi ini jelas karena setiap kali dirinya berarti
berulang, berarti stimulusnya jelas, gitu kan? Berarti dia gangguan cemas menyeluruh kah? Apa namanya? Bukan, karena gangguan cemas menyeluruh itu hanya ada dalam pikiran, bukan tindakan. Itu. Karena kalau tindakan itu pasti adalah fobia. Fobia di sini fobia sosial, ya. Nah, di sini. Kalau gangguan panik itu tidak terbatas pada situasi tertentu dan tidak bisa diprediksi. Oke. Jadi ini adalah fobia sosial. Nah, ini fobia-fobia yang sering dikeluarkan juga, arachnofobia pada laba-laba, aviatofobia itu pada hewan-hewan yang aviatofobia itu pada penerbangan, klaustrofobia pada ruang tertutup, akrofobia pada ketinggian, astrafobia pada petir, nekrofobia pada kematian. Yang sering juga itu iatrofobia, pergi untuk berobat, ya. Itu sih diagnosa yang tepat. Oke. Susah tidur, sering terbangun di hari karena mimpi buruk. Nah, cuman mimpi buruk nih, berarti bukan night terror tapi nightmare, ya, mimpi buruk. Karena dia mimpi buruk, ada gejalanya mimpi buruk, jadi dia nightmare. Apakah jenis gangguan tidur pada pasien ini? Ini ke bawah ya, bilang ini ya, pilihannya. Kalau utama sulit untuk masuk tidur sejak sebulan terakhir. Sebelumnya kira-kira dalam 7 bulan terakhir, selama 7 bulan terakhir, penderita mengeluh cemas berkepanjangan disertai berdebar-debar telapak tangan. Oke, berarti ini adalah stresornya, tapi dia gangguan tidurnya yang ditanyakan. Gangguan tidurnya adalah sulit masuk tidur, berarti dia adalah early insomnia, ya. C. Apakah jenis gangguan persepsi yang dialami pasien? Ilusikah, halusinasikah, delusikah, ya, atau waham? Gangguan minum bentar ya. Kalau pertanyaan gangguan persepsi, jawabannya hanya ada 3, halusinasi, ilusi, atau delusi. Ingat prinsipnya bahwa ilusi itu ada objeknya, misalkan penggaris bisa jadi ular. Halusinasi itu adalah tidak ada objeknya. Delusi itu adalah keyakinan yang salah. Contoh, dia meyakini bahwa dia meyakini bahwa bolpen itu adalah tongkat ajaib, misalkan itu yang bisa menghasilkan sinar, itu delusi. Itu. Seorang wanita sedang dirawat di sebuah bangsa rumah sakit, menderita panas badan sejak 1 minggu yang lalu, tiba-tiba mengamuk, melempari perawat yang akan masuk ke ruangan. Oke, di sini ada gejala deliriumnya. Perempuan tersebut tidak mengenali keluarganya, merasa takut melihat orang mendekatinya, tampak menyeramkan. Nah, berarti kan di sini ada stimulusnya. Itu berarti jenis gangguan persepsi adalah ilusi, ya. Nah, ini jenis gangguan persepsinya adalah dari ilusi. Kemudian di bawah apa diagnosis paling mungkin untuk kasus gangguan konversi? Oke, di sini ada gangguan somatoform, ya. Yuk kita baca soalnya. 50 tahun dibawa keluarga karena sakit keluhan lengan kanan lumpuh sejak 1 bulan yang lalu. Oke, berarti di sini ada manifestasi lengan kanan lumpuh. Keluarga mengkhawatirkan pasien terkena namun menurut keluarga pasien sebelumnya bahwa anak perempuan tunggalnya menggunakan narkoba. Oke, ini stresor di sini sehingga pasien tampak sangat kecewa dan marah. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan definisi neurologis. Berarti di sini adalah gangguan konversi, di mana dia termanifestasi di sini, ya. Jadi jawabannya adalah gangguan konversi, ya. Gangguan konversi, oke. Manakah di bawah ini merupakan neurotransmitter yang terlibat dalam gangguan tersebut? Oke. Seorang laki-laki 25 tahun terancam kehilangan pekerjaannya karena kebiasaan datang terlambat ke kantor. Hal ini disebabkan karena ia berulang kali kembali ke kamar mandi untuk memeriksa keran bak mandi. Oke, di sini checking, ya. Berarti di sini diagnosisnya adalah OCD. Keadaan ini bisa berlangsung selama
beberapa jam sebelum ia berangkat kerja. Manakah di bawah ini merupakan neurotransmitter yang paling mungkin terlibat dalam gangguan tersebut? Oke. Di sini ada gangguan OCD. Gangguan OCD itu apa namanya? Ada berhubungan dengan neurotransmitter yang serotonin, karena selain pengobatannya pakai SSRI, serotonin reuptake inhibitor, defisiensi serotonin di neuromuskular junction-nya untuk impulsnya yang menyebabkan gangguan apa namanya, yang menyebabkan gangguan jiwanya, sehingga dia merasa belum mengecek gitu, karena adanya defisiensi dari serotonin di sini, sehingga diberikannya SSRI, sehingga yang menyebabkan neurotransmitter yang berperan penting dalam OCD adalah serotonin. Ya. Gangguan serotonin, ya, makanya diberikan SSRI. Diagnosis yang tepat adalah, di sini adanya gangguan diagnosis, ada gangguan seksual, gangguan depresi, gangguan makan, dan gangguan kelainan somatoform. Yuk kita baca. Ini 18 tahun, masih nona, tidak datang bulan 3 bulan. Diketahui ketangan pasien diejek oleh teman-temannya karena terlalu gemuk. Oleh karena itu dia diet ketat. Dia gangguan makan. Akhirnya dia menjadi sangat kurus. Pasien sama sekali tidak makan nasi, tidak makan daging. Gangguan makan kalau tidak anoreksia nervosa adalah bulimia nervosa. Bedanya apa? Bulimia nervosa, proporsi dari badan pasien itu masih gendut. Kalau anoreksia nervosa sangat kurus sekali. Yuk kita coba. Terkadang bila pasien merasakan makanan terlalu banyak, pasien akan minum pecahan dari pemisahan tadi dapatkan hipotensi BP 38 kg, mungkin ini sangat kurus sekali, tulang iga menonjol, lemak subkutis tipis. Pasien tidak merasa dirinya terlalu kurus, justru masih merasakan kelebihan berat badan. Pasien tidak mengeluhkan tentang anggota tubuhnya yang lain maupun wajah. Posisi yang tepat adalah, jadi di sini tidak mengeluhkan anggota tubuh yang lain, berarti murni gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa. Nah, bedanya anoreksia nervosa dan bulimia nervosa di sini adalah anoreksia nervosa dia sampai kurus sekali, pakai pencahar, kurus sekali, merangsang muntah, dan kondisi umum dari pasiennya sendiri adalah sangat kurus sekali. Kalau bulimia nervosa, kondisi pasien umum dari pasiennya masih gendut, masih berisi lah istilahnya, ya. Untuk kelainan disebut sebagai kleptomania, piromania, jadi trichotillomania, kondensis. Nyonya U berkonsultasi dengan dokter, kebiasaan menjabuti rambut alis hingga botak. Berarti ini adalah suatu kasus trichotillomania, ya. Nah ini. Ini juga kalau orang yang sering ngamuk-ngamuk hanya bukan untuk merusak kerusakan serius pada orang lain atau properti tanpa ada stimulus yang jelas dan sering, dinamakan intermittent explosive disorder. Kemudian kalau misalkan suka berliburan dan berpergian, namanya ini adalah wanderlust, ya. Sering juga keluar itu istilah itu. 34, 2 soal lagi untuk yang psikiatri, ya. Diagnosis pasien. Di sini kita lihat A sampai E. Kita baca soalnya. Ke puskesmas dengan keluhan sulit tidur, dialami sejak 3 minggu yang lalu. Namun muncul pikiran tentang kegagalan. Pasien yakin dirinya orang yang paling tidak berguna dan yakin menghancurkan masa depan keluarganya. Ada keyakinan, ada waham di situ. Pasien mengalami penurunan berat badan 6 kg dalam 3 minggu. Pasien telah tidak mengonsumsi obat-obatan. Dia tidak ada riwayat penyakit kronis, bukan kelainan organik. Saat ini pasien sulit berkonsentrasi, mudah lupa, tidak fokus, sering melamun, dan pandangan kosong. Apakah diagnosis pasien tersebut, ya? Ada gejala psikotiknya di mana dia pikiran-pikiran tentang kegagalan dan merasa yakin orang yang paling tidak berguna dan yakin dirinya menghancurkan masa depan keluarganya. Dengan gejala-gejala afek depresi, pandangan kosong, anhedonia. Kemudian
penurunan berat badan juga, sehingga ini adalah gejala-gejala dari depresi berat dengan ciri psikotik. Ya, jadi jawabannya A, gangguan depresi berat dengan gejala ciri-ciri psikotik. Kenapa bukan psikotik akut? Karena ada gangguan mood di situ, ya, gangguan mood di situ. Gangguan mood dengan psikotik, ya, bahwa bersifat akut. Oke, gangguan depresi atau depresi yang lainnya yang tadi sudah disebutkan gejala kriteria minornya. Oke. Nomor 35, jenis nafza yang menjadi penyebabnya. Oke. Keluhan muntah-muntah, pasien dalam keadaan kebingungan, kotor, kurus di kamar mandi dan tidak pernah keluar dari kamar. Pasien ada riwayat sering bolos sekolah. Kemudian sering diperingati oleh guru, berasal dari keluarga yang tidak lulus karena orang tua bercerai. Pasien memiliki riwayat penggunaan obat-obatan. Nah, misalnya fisiknya tampak kurus, refleks pupil meningkat positif dan melebar, ada midriasis, tekanan darah meninggi. Dokter memeriksa mencurigai ada intoksikasi nafza. Nah, berarti intoksikasi nafza yang stimulan di sini. Intoksikasi nafza yang stimulan. Nah, di sini ada dua intoksikasi nafza, kokain dan amfetamin yang stimulan yang kita hafalkan tadi. Yang halusinogen kan ekstasi sama LSD atau mushroom. Yang stimulan adalah kokain dan amfetamin. Jadi di sini sebenarnya jawabannya bisa kokain, bisa amfetamin sebenarnya. Karena dua-duanya sama-sama gejala simpatisnya yang meningkat gitu. Tidak ada tidak ada yang mengatakan dia hanya cara pakainya saja yang beda. Amfetamin kan rata-rata disuntik, untuk kokain kan rata-rata diisep ya lewat hidung. Gitu. Jadi intoksikasi atau amfetamin atau gejala stimulan itu bisa sama. Jadi di sini adalah kalau misalkan penata laksanaannya, biasanya kalau misalkan obat-obat stimulan itu adalah diatasi gejalanya, kemudian dikasih obat-obatan golongan benzodiazepin atau bisa juga golongan antipsikotik yang menurunkan tonus simpatisnya. Gitu. Nah, jadi bisa jawabannya sebenarnya bisa amfetamin, bisa kokain, dua-duanya karena dua-duanya merupakan stimulan. Lebih terlihat lagi di soal bagaimana cara penggunaannya. Ya. Kalau amfetamin disuntikan, kalau kokain diisap melalui hidung dan biasanya ada yang sampai menyebabkan palatosisis, ya biasanya. Nah, kemudian ini ada beberapa tambahan juga soal-soal yang sering keluar. Yang pertama, gangguan mental pasca trauma itu ada stres akut bila kejadiannya kurang dari 1 bulan. Kalau misalkan ingat kejadian yang 6 bulan yang lalu, flashback 6 bulan yang lalu itu namanya PTSD, tata laksana adalah CBT dan SSRI. Kemudian tilikan juga sering ditanyakan. Tilikan itu kan ada 6 tingkat ya. Dari 1 penyangkalan total, 6 itu menyadari dan ingin berobat dan memiliki motivasi berobat. Itu menyadari dirinya sakit. Tilikan itu adalah kesadaran dirinya sakit atau tidak sebenarnya itu. Nah, ini di komprehensifnya adalah 1 itu penyangkalan total, 6 itu menyadari penuh penyakitnya, ada motivasi untuk mencapai perbaikan, ya di situ. Kalau misalkan tilikan tingkat 2, sadar mengenai penyakit kita, tapi waktu bersamaan menyangkal gitu. Contohnya tuh dia tahu dia kelainan jiwa, tapi saya tahu saya kelainan jiwa, tapi saya kelainan jiwanya tidak terlalu parah gitu. Menyangkal dia. Kemudian menyalahkan faktor lain. Tilikan 3. Ya, saya tahu saya kelainan jiwa, tapi kelainan jiwa saya itu karena si ini gitu, misalkan karena keluarga saya tidak memperhatikan saya. Kalau yang keempat itu saya tahu saya kelainan jiwa, tapi saya nggak tahu ada saya tahu saya kelainan jiwa, saya membutuhkan obat, tetapi saya tidak tahu kenapa gitu.
Contoh, misalkan pada orang depresi, dia tahu dia depresi, dia tahu dia minum obat, tapi dia tidak bisa mengatasi pikirannya atau depresinya karena dia tidak tahu penyebab depresinya apa. Yang kelima itu dia tahu penyakitnya, dia tahu pengobatannya, tapi dia bersikeras tidak mengikuti pikirannya. Ya. Ini juga penerimaan terhadap satu keputusan, misalkan suatu apa ya, misalkan orang terkena COVID, misalkan penerimaan terhadap sesuatu kabar yang buruk itu ada lima tingkat. Tingkat yang pertama adalah denial, tingkat yang kedua anger, tingkat yang ketiga begini, tingkat yang keempat depression, tingkat yang keempat penerimaan ya. Dari pengingkaran, kemudian dia marah, tawar-menawar, depresi, kemudian dia penerimaan. Nah, 5 tingkat ini pasti akan terjadi pada manusia gitu. Misalkan seseorang menerima kabar ayahnya meninggal, misalkan. Tapi awalnya kan pasti dia tidak menerima dulu, dia mengingkar, masa meninggal gitu kan. Yang kedua dia akan tidak percaya. Kemudian yang mengatakan meninggal itu akan dimarah-marahin. Itu biasanya dalam waktu cepat, misalkan tidak menerima dengan keputusan yang ada. Kemudian dia akan tawar-menawar dengan dirinya sendiri, apakah benar dia akan meng-cross-check langsung. Kemudian saat tahu dia akan depresi, kemudian lama-kelamaan dia akan menerima. Nah, tingkat-tingkat itu nanti akan timbul di anamnesis biasanya ya. Diikuti aja. Ini jenis waham, bisa dibaca ya. Mekanisme pertahanan juga ini sering ditanyakan, tapi biasanya hanya 1 soal sampai 2 soal biasanya. Mekanisme pertahanan rata-rata sih mengikuti yang tadi, yang 5 tahap itu, tapi ada lagi misalkan di sini proyeksi, menyalahkan keadaan di luar diri, splitting, membagi menjadi 2 kubu, yang baik itu hanya pendukungnya selalu salah pada saat pilkada itu, untuk mekanisme pertahanan diri. Humor itu menjadi jokes, altruisme itu menolong orang lain, diubah untuk menolong lain, contohnya dia menjadi relawan. Sublimasi itu dia menciptakan lagu gitu loh, gitu-gitu. Nanti bisa dibaca lagi dan dibayangkan ya. ADHD juga sering, anak-anak sulit memusatkan perhatian, sering bertindak impulsif dan aktif, keterlambatan, tapi adanya keterlambatan perkembangan dari teman sebayanya. Jadi dia tidak bisa diam, dia tidak bisa memperhatikan gitu. Tipenya ada 2, ada 3, inatensi, hyperaktif, dan tipe kombinasi. Terapinya amfetamin dan atau metilfenidat. Nah, di sini fase psikiatris sudah selesai. Saya akan bacakan pertanyaan ini dulu. Parasomnia tadi sudah ya. Nah, maaf dokter mau menanyakan untuk pasien dengan neuroleptic malignant syndrome membedakan dengan penyakit otonom di saraf bagaimana? Oke. Neuroleptic malignant syndrome itu adalah kelainan dari kadar dari dopamin dan serotonin setelah diberikan obat antipsikotik. Biasanya dopaminnya turun, serotonin naik, serotoninnya naik. Nah, biasanya dari situ itu ada riwayat dia penggunaan antipsikotik, dan itu sebenarnya itu adalah gejala-gejala otonom sebenarnya, penyakit-penyakit otonom sebenarnya. Tapi di anamnesis itu pasti ada riwayat penggunaan obat-obat antipsikotik golongan 1 yang paling sering atau golongan tipikal gitu, atau pengobatan untuk skizofren, pengobatan untuk psikotik akut gitu. Yang pasti ingat saja mekanismenya serotonin burst atau serotonin yang meningkat dengan dopamin yang menurun, sehingga harus diseimbangkan. Jadi kalau misalkan penyakit-penyakit kejiwaan itu sebenarnya bergantung pada 3 neurotransmitter, serotonin, dopamin, dan norepinefrin, di mana harus ada keseimbangan di antara 3 itu sebenarnya ya. Bisa dilihat nanti ya. Kemudian yang kedua, membedakan pasien vaginismus dengan dispareunia. Kalau vaginismus itu dia saat di anamnesis itu akan ada gagal penetrasi, tidak bisa penetrasi. Kalau dispareunia itu sakit saat penetrasi tapi bisa penetrasi. Gitu. Dispareunia itu saat sesuatu porsi dia merasa sakit tapi masih bisa penetrasi. Kalau vaginismus itu tidak dapat penetrasi, ya. Nah, kalau misalkan kalau di skenario pasti nomor 22, bentar, nomor 22. Saya lihat tuh nomor 22.
Nah, nomor 22 kan tadi bipolar tipe 1 ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada soal-soal bipolar tersebut itu, terapi-terapi pada bipolar itu pasti dia menggunakan obat-obatan harus, kalau misalkan diagnosis bipolar tegak, bukan mood, gangguan mood dengan gejala psikotik, gangguan bipolar itu tegak, harus ada mood stabilizer, lithium, carbamazepine, lansoprazole, ya begitu. Pasti itu harus ada, diikuti dengan gejalanya. Misalkan dia gejalanya gejala depresif, ditambahkan antidepresan. Misalkan kalau misalkan dia gejala manik misalkan, dan lagi episode mania akut misalkan, pasti harus ditambahkan dengan obat-obatan seperti golongan penenang benzodiazepin, ataupun bisa juga golongan antipsikotik yang memiliki efek depresan, contohnya yang tipikal gitu. Tapi obat utama dari bipolar itu adalah lithium, mood stabilizer, bisa lithium, carbamazepine, dan asam taproat. Dan biasanya itu di soal itu ditanyakan tuh langsung sepaket, lithium, apa yang akan kamu berikan di sini. Biasanya beberapa pilihan tidak mencantumkan lithium, carbamazepine, atau asam taproat di situ sebagai mood stabilizer di situ ya. Kemudian, nah, kalau misalkan nomor 23 ya, nah, kenapa di sini jawabannya adalah skizofrenia simplex? Karena di sini ada gejala yang tadi kan gangguan isi pikiran, waham, halusinasi. Untuk diagnosis skizofren, di sini ada gejala wahamnya, meyakini ada gangguan isi pikir, mengeluh gangguan isi pikir, kemudian ada gelombang masuk melalui dahi kirinya, kemudian juga ada halusinasi, sehingga diagnosis skizofrenia itu tegak di situ. Nah, kalau waham menetap itu hanya wahamnya saja yang bertahan selama 3 bulan. Waham saja, meyakini dirinya adalah titisan Tuhan, udah. Kemudian dia menciptakan sekte agama baru misalkan. Itu tanpa ada halusinasi, tanpa ada gangguan isi pikir gitu. Di situ sehingga dari nomor 23 itu ada skizofrenianya tegak gitu. Ya, tadi ya. Bahwa dari soal tersebut juga ada sering melihat manusia bersayap, oh ya, berarti itu kan ada halusinasi dan isi pikir. Pokoknya skizofrenia itu selain dari konsep, ada gejala isi pikir, gejala waham, dan gejala halusinasi di situ. Tadi sampai mana tuh? Oh ya, kalau saya tidak salah, skor MMSE dipengaruhi oleh edukasi. Bagaimana penulisan MMSE pada pasien dengan edukasi? Oke, ini kan praktis ya. Ini kan pada praktis ya. Kalau misalkan biasanya misalkan saya ketemu pasien di poliklinik dengan gejala-gejala depresif, dengan dengan amnesia, dengan demensia ya. Biasanya pada orang tua yang misalkan tidak bisa menulis, tidak bisa menggambar, tidak bisa membaca, misalkan kan, itu biasanya boleh kita bacakan, boleh kita tuntun pasiennya, tapi tidak boleh mengintervensi jawabannya. Itu kemudian saat di soal paling terakhir yang harus menggambarkan gambarnya saya agak lupa, menggambarkan itu, berikan ke dia, suruh meniru gambar ini bagaimana bentuknya. Dari situ kan nanti ada hitung-hitungannya, skor-skornya. Izin bertanya, dokter, pada pasien yang terdapat pada gejala mayor depresi onset 2 minggu dari faktor tercetus, itu maksudnya gangguan penyesuaian atau gangguan depresi. Jika ada opsioner, bagaimana dok? Intinya kalau misalkan gangguan depresi itu memenuhi kriteria yang mayor, rata-rata menonjolkan 2 dari 3 atau 3-3-nya, contoh afek depresi, anhedonia, dan anenergi, atau afek depresi sama anhedonia saja, atau afek depresi sama anenergi saja, yang dia selama lebih dari 2 minggu, dia
masuknya ke depresi, tapi kurang dari 2 minggu atau tepat 14 hari, dia adalah gangguan penyesuaian. Karena harus lebih dari 14 minggu, harus lebih dari 14 hari atau lebih dari 2 minggu. Itu kalau misalkan depresi, gangguan seperti itu kurang dari 2 minggu, oh berarti itu dia adalah gangguan penyesuaian, entah itu pasca trauma, entah itu pasca kejadian khusus yang lainnya yang sedang dialami. Itu. Nomor 34, kenapa jawabannya dua 34 ya. Dan 34 itu oke. Nah, 34 itu adalah adanya keyakinan atau adanya dia ada gejala depresi juga, gangguannya depresi berat. Kemudian pasien juga berusaha untuk tidur, namun muncul pikiran-pikiran tentang kegagalan. Pasien yakin dirinya orang yang paling tidak berguna dan yakin dirinya menghasilkan masa depan keluarga. Ya. Di sini adalah adanya pikiran-pikiran, adanya keyakinan, adanya suatu paham bahwa dirinya yang menyebabkan hal tersebut tuh terjadi gitu. Padahal kalau misalkan pada gejala depresi yang tanpa psikotik itu harusnya tidak ada yang keyakinan seperti itu, hanyalah stresornya apa, kemudian ada gejala depresi di situ tanpa ada keyakinan atau waham-waham. Kemudian juga gangguan campuran cemas dengan gejala depresi. Oke. Di sini gangguan campuran cemas atau gejala depresi tersebut itu kalau di skenario itu ada kelainan cemas di situ. Itu intinya itu adalah cemas di situ. Cemas, campuran cemas dengan gejala depresi itu ada kelainan cemas di situ. Diagnosis cemasnya tegak, ada kelainan otonom, berkeringat saat serangan, ada objeknya, dan setelah serangan tersebut, misalkan yang tadi gangguan cemas menyeluruh tadi itu, yang takut anaknya tidak berhasil misalkan kan, setelah itu dia akan merasa depresi. Nah di situ urutan kejadian itu akan seperti itu. Kemudian perbedaan khas antara gangguan panik dan gangguan cemas menyeluruh. Oke. Tadi gangguan panik dan gangguan cemas menyeluruh itu, gangguan panik itu stimulusnya kurang jelas. Tiap kali kejadian tuh berbeda-beda dan tiap kejadian itu pasiennya resolusi total. Contoh gangguan panik itu misalkan dia tiba-tiba histeris sendiri, dia tiba-tiba berteriak sendiri, dia tiba-tiba agitasi sendiri dengan stimulus yang berbeda-beda. Kalau gangguan cemas menyeluruh tuh jelas stimulusnya. Contoh dia takut suaminya kenapa-kenapa di jalan, itu terus suaminya takut gejala kenapa-kenapa di jalan, begitu terus ya. Overdosis depresan itu gejalanya pasti karena ini kan antidepresan ya, harusnya ya, antidepresan atau antidepresan kan SSRI. Kalau antidepresan SSRI itu biasanya gejalanya adalah serotonin burst. Itu serotonin burst. Serotonin burst itu peningkatan serotonin, tapi sangat jarang terjadi. Gitu. Peningkatan kalau pada orang-orang yang mana dulu, kalau yang SSRI ya, SSRI itu pasti peningkatannya adalah peningkatan dari serotonin. Nah, peningkatan dari serotonin itu gejalanya itu biasanya gejala-gejala yang parasimpatis. Contoh seperti dia diare gitu. Dia diare seperti itu, yang agitasi, kemudian dia ini tidak spesifik sebenarnya ke arah simpatis atau parasimpatis, tapi dominan
simpatisnya ada, dominan parasimpatisnya ada, karena serotonin yang meningkat itu dapat rata-rata itu menyebabkan simpatis yang meningkat, tapi ada beberapa efeknya juga ke arah parasimpatis yang meningkat. Jadi tidak overdosis dari antidepresan itu tidak spesifik biasanya. Biasanya itu adalah mual muntah, kemudian biasanya itu adalah diare, vomitus gitu. Tapi tidak sehebat ya neuroleptic malignant syndrome. Ya, neuroleptic malignant syndrome itu memang obatnya itu langsung ke serotonin sehingga gejalanya sangat berat.